Lee Yun-sung adalah seorang murid sekaligus korban bullying di sekolahnya. Di Korea Selatan, ada banyak hukum sampah. Hukum yang tidak adil bagi Lee Yun-sung, karena dipaksa menerima hukuman atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Di pengadilan, Yun-sung berani melawan ucapan hakim dan mengejeknya dengan menunjukkan jari tengah. Hal itu membuat hakim murka, dan memutuskan bahwa Lee Yun-sung dikenakan Undang-Undang Anak Nomor 9. Lee Yun-sung pun dibawa ke pusat penahanan remaja. Tempat di mana hasil dari Undang-Undang Omong Kosong dikumpulkan. Tempat ini adalah Sekolah Komunikasi dan Informasi Yangcheon, atau yang dijuluki sebagai Sekolah Tahanan Yangcheon. Di sana terlihat banyak sekali tahanan remaja. Penipuan, pencurian, pelecehan seksual, penistaan dan masih banyak lagi. Semua jenis kriminal yang dilakukan oleh remaja semua berkumpul di sini. Ada salah satu tahanan remaja yang mengenali Lee Yun-sung. Petugas lapas menyuruh Han Ji-hon untuk jangan mendekati Yun-sung. Lee Yun-sung pun segera menyapa Han Ji-hon, dan bertanya kenapa dia juga bisa berada di sini. Han Ji-hon mengatakan kepada Yun-sung, untuk datang ke ruang B setelah absen. Lalu Han Ji-hon berbalik, dan segera pergi meninggalkan Yun-sung. Petugas lapas pun mencurigai percakapan mereka berdua. Lalu bertanya apakah Yun-sung adalah teman dari Han Ji-hon. Dan petugas lapas pun menjelaskan bahwa, Han Ji-hon adalah pelaku pemerasan dan pelecehan seksual. Melihat pertemuan Lee Yun-sung dan Han Ji-hon, petugas lapas berasumsi bahwa Yun-sung adalah bocah yang bodoh. Mendengar ocehan petugas lapas, Yun-sung hanya diam dan menatap tajam. Karena tatapan tajamnya, Yun-sung dipukul dengan tumpukan kertas oleh petugas lapas. Petugas lapas itu bernama Lee Gwa-hyun. Lee Gwa-hyun memastikan kalau, yang berada di hadapannya ini adalah Yun-sung, orang yang bertingkah di pengadilan. Lee Gwa-hyun penasaran kenapa waktu itu Yun-sung bertingkah di pengadilan, dan lagi-lagi Yun-sung hanya diam saja. Lee Gwa-hyun mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan sering bertemu satu sama lain. Dan dia yang akan mengatur semua tahanan yang ada di sini. Petugas lapas masih terus mengoceh dan Yun-sung hanya mendengarkan saja. Di depan mereka terdapat tahanan lain yang sedang membicarakan Yun-sung. Tahanan yang bersama Han Ji-hon bertanya kenapa Han Ji-hon bisa kenal dengan Yun-sung. Han Ji-hon mengatakan bahwa Yun-sung sangat terkenal saat di SMP. Mendengar ucapan Ji-hon, temannya pun penasaran, apa yang membuat Yun-sung terkenal. Secara kan sekolahnya dikenal sebagai sekolah nakal. Ji-hon pun mengatakan, bahwa Yun-sung terkenal karena menjadi seorang pecundang. Setelah percakapan itu, Ji-hon dan temannya menghampiri Yun-sung. Ji-hon sangat senang karena kedatangan Yun-sung di sini. Bagaimana tidak senang, dari semua tempat mereka malah bertemu di sini. Ji-hon ingin melihat wajah Yun-sung yang tertutup rambutnya. Tampaklah bekas luka bakar di setengah wajah Yun-sung. Han Ji-hon menjadi teringat kenangan lama. Han Ji-hon masih teringat bagaimana Yun-sung mencoba untuk bunuh diri di kamar mandi sekolah. Karena kejadian itu, Ji-hon dan teman-temannya didakwa dengan kekerasan sekolah. Tiba-tiba Han Ji-hon ingin melihat burung Yun-sung. Han Ji-hon bertanya dan memastikan kepada Yun-sung, bahwa Yun-sung datang ke sini bukan karena merindukannya. Mendengar ucapan Ji-hon membuat Yun-sung teringat kejadian di masa lalunya. Yun-sung menarik wajah Ji-hon dan mengatakan kepada Ji-hon, bahwa benar dia datang ke sini untuk bertemu dengannya. Kesal dengan perlakuan Yun-sung, Ji-hon pun membalas dengan menarik rambutnya. Yun-sung malah memperlihatkan muka konyolnya. Tiba-tiba Yun-sung melakukan tindakan yang tidak terduga. Yun-sung pun menggigit mulut Ji-hon seperti orang berciuman. Di lain tempat, yaitu di kantor pusat penahanan, tampak dua wanita petugas lapas mengucapkan terima kasih kepada petugas lapas Lee Gwa-hyun karena sudah mengambil shift mereka berdua di hari itu. Lee Gwa-hyun mengatakan agar mereka pulang dengan selamat. Lee Gwa-hyun keringat dingin memikirkan kejadian tadi. Flashback di saat Lee Gwa-hyun bersamaan dengan Yun-sung tadi, ternyata Yun-sung mengatakan sesuatu yang membuat Lee Gwa-hyun takut. Yun-sung mengetahui rahasia Lee Gwa-hyun bahwa dia melakukan pemerkosaan. Seketika Lee Gwa-hyun terkejut, kenapa Yun-sung bisa tahu hal tersebut? Yun-sung melanjutkan ucapannya, bahwa Lee Gwa-hyun bertemu dengan gadis di bawah umur pada tanggal 6 Maret jam 1 malam menggunakan aplikasi. Lee Gwa-hyun menipunya dengan mobil BMW miliknya. Dan Yun-sung tahu kalau Lee Gwa-hyun mencoba melakukan sesuatu di dalam mobilnya. Plat mobilnya adalah 4439. Tempatnya di gang penginapan di depan Danau Taman.
Lee Guohyun panik mendengar ucapan Yeonsung barusan. Sebenarnya siapakah Yeonsung ini dan kenapa dia ada di sini? Yeonsung menjawab kalau dia sedang mencari seseorang yang mengacaukan hidupnya, dan dilindungi oleh undang-undang. Flashback off. Kembali di situasi di mana Yeonsung menggigit mulut Han Ji-hon. Han Ji-hon berteriak kesakitan. Kedua mulut mereka bercucuran darah. Tak berhenti di situ, Yeonsung melanjutkan aksinya dengan melayangkan lututnya ke arah wajah Han Ji-hon. Melihat aksi Yeonsung membuat teman-teman Han Ji-hon murka dan ingin membalasnya. Ketika salah satu teman Han Ji-hon akan menyerangnya, namun Yeonsung langsung melayangkan kedua kakinya untuk menjatuhkan lawan. Setelah melihat aksi itu, kedua teman Ji-hon pun lari dan memanggil petugas lapas. Tiba-tiba Ji-hon menyerang dengan menggunakan kayu, dan menghajar Yeonsung dengan kayu tersebut. Han Ji-hon bertanya apakah Yeonsung berlatih di suatu tempat. Karena jika dilihat, dia berbeda dengan Yeonsung dulu si pecundang. Tidak tinggal diam, Yeonsung pun melakukan serangan balik dengan meninju wajah Ji-hon. Lalu Yeonsung menarik lengan Han Ji-hon hingga terjatuh, dan berhasil mengunci kaki Han Ji-hon. Lee Yeonsung menjawab pertanyaan Ji-hon, apakah Yeonsung telah berlatih? Yeonsung menjawab, mengapa dia harus berlatih untuk mereka? Yeonsung belajar cara bertarung dari seseorang yang sangat terkenal. Dengan melanjutkan aksinya, Yeonsung mematahkan tumit Han Ji-hon. Han Ji-hon langsung teriak kesakitan sambil memaki Yeonsung. Yeonsung pun meraih kaki satunya untuk dipatahkan lagi. Han Ji-hon teriak ketakutan, dan meminta Yeonsung untuk menghentikan aksinya. Han Ji-hon meminta maaf kepada Yeonsung, terhadap semua perbuatan yang dia lakukan. Ji-hon meminta maaf karena telah merundung Yeonsung, karena memaki keluarganya, dan membuat Yeonsung menjadi seorang penyendiri. Jika Yeonsung mematahkan kedua kakinya, maka Ji-hon tidak akan bisa berjalan lagi. Ji-hon menangis dan memohon kepada Yeonsung untuk memaafkannya. Teman Ji-hon bersama petugas lapas pun datang menghampiri mereka. Yeonsung flashback. Yeonsung mendatangi seseorang karena ingin belajar bertarung. Yeonsung ingin mempelajarinya karena undang-undang omong kosong, sehingga dia ingin balas dendam sendiri. Korea Selatan memiliki banyak undang-undang omong kosong. Dan inilah hasil dari undang-undang omong kosong itu. Tindak pidana yang paling sering terjadi di antara tindak pidana remaja adalah penyerangan, terdiri dari 21.948 kasus. Saat ini, penghancuran adalah jenis kejahatan yang paling umum dilakukan oleh pelaku kejahatan remaja, terdiri dari 956 orang. Dan status terkini dari penyebab kejahatan remaja adalah kebetulan, dan rasa ingin tahu, adalah yang tertinggi dengan 38%. Kembali lagi, di mana Han Ji-hon berteriak kesakitan, dan memohon ampun kepada Yeonsung atas perbuatannya di masa lalu. Han Ji-hon mengakui jika itu adalah kesalahannya. Yeonsung tidak menggubris perkataan Ji-hon, dan tetap memulai aksinya, dengan mematahkan kedua tumit Han Ji-hon. Petugas lapas yang melihat itu, meneriaki Yeonsung agar menghentikan aksinya. Setelah kedatangan petugas lapas, Yeonsung langsung berdiri dan menghadap ke petugas lapas. Selagi menghentikan aksinya, Yeonsung mendekat dan memperjelas perkataan sebelumnya, bahwa dia datang ke sini untuk balas dendam. Namun balas dendam itu bukan untuk Han Ji-hon, karena yang dilakukan Han Ji-hon belum seberapa. Yeonsung datang ke penahanan, yaitu untuk bertemu dengan orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Di lain tempat, di salah satu kamar penahanan, terdapat berandal yang sedang melaporkan gosip, bahwa ada orang yang bernama Lee Yeonsung telah mematahkan pergelangan kaki Han Ji-hon. Bos geng dengan tubuh kekar dan bertato di kamar tersebut, terlihat sedang merundung tahanan lain. Dia adalah Park Sang-cheol, mantan peraih medali kickboxing amatir. Kita kembali di masa lalu, dengan kisah Park Sang-cheol dan temannya. Park Sang-cheol adalah orang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dia mencoba berbagai eksperimen karena rasa penasarannya itu. Salah satu eksperimennya, dia ingin mencoba menaruh Mentos ke dalam cola. Selanjutnya, dia menyuruh orang lain untuk mencari perbedaan antara minuman dan air kencing. Dan orang lain itu, tak lain dan tak bukan adalah Lee Yeonsung. Lee Yeonsung lah yang menjadi bahan percobaan Park Sang-cheol. Rasa ingin tahu Park Sang-cheol itu berbeda dari apa yang dianggap normal oleh kebanyakan orang. Seolah-olah dia menderita akan kehausan penasaran. Dia penasaran dengan segala sesuatu di dunia. Itulah mengapa, Park Sang-cheol butuh seseorang untuk mencucurkan rasa keingintahuannya. Ada satu eksperimen lagi, yang jika dilakukan itu sangat berbahaya.
Park Sang-cheol penasaran, dengan apa yang akan terjadi jika memakan pil pencahar, dan anti diare di waktu yang bersamaan. Dan jawabannya adalah usus akan berhenti dan itu sangat berbahaya. Walaupun berbahaya, itu tidak membuat Park Sang-cheol untuk menghentikan rasa ingin tahunya. Karena menurut Park Sang-cheol itu sangat menarik. Park Sang-cheol pun menjadikan Yeon-sung lagi sebagai bahan percobaannya. Park Sang-cheol memaksa Yeon-sung untuk memakan salah satu pilnya, dan berhasil. Untuk melanjutkan aksinya, Park Sang-cheol berencana berkunjung ke rumah Yeon-sung. Sebelum itu, Park Sang-cheol memastikan bahwa di rumah Yeon-sung tidak ada orang. Dan sampailah Park Sang-cheol dan temannya di rumah Yeon-sung. Mereka datang dengan memberantaki barang-barang di rumah Yeon-sung. Karena Yeon-sung terlihat berkeringat, tiba-tiba Park Sang-cheol memegang dahi Yeon-sung, untuk memastikan demam atau tidak. Park Sang-cheol menanyakan, apakah Yeon-sung baik-baik saja, atau Yeon-sung sedang pilek. Seketika itu, Park Sang-cheol memberinya obat. Obat itu adalah salah satu pil untuk eksperimennya tadi. Namun, Park Sang-cheol menipunya dengan mengatakan, jika Yeon-sung memakan pil itu, dia akan segera sembuh. Dengan polosnya, Yeon-sung menerima obat itu, dan mengucap terima kasih. Karena perlakuan Park Sang-cheol yang terlihat sangat perhatian itu, membuat Yeon-sung untuk sesaat menganggapnya sebagai teman. Tanpa mengetahui, apa efek dari obat pilek itu. Setelah meminumnya, Yeon-sung tersenyum dan merasa sedang mengapung di air. Yeon-sung berhalusinasi, dengan melihat temannya yang seperti monster, dan itu terlihat lucu baginya. Park Sang-cheol memberi sebuah handuk kepada Yeon-sung. Dan handuk tersebut dimasukkan ke dalam microwave. Hasilnya itu menimbulkan ledakan, dan rumah Yeon-sung habis terbakar. Yeon-sung segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, di hadapan Yeon-sung terdapat dua orang polisi yang sedang menunggunya. Yeon-sung tidak teringat apa yang diucapkan Park Sang-cheol terakhir kalinya. Yang pasti saat itu, Yeon-sung merasa itu bukan dirinya sendiri. Dia seperti dikendalikan untuk melakukan hal konyol. Rumah Yeon-sung sepenuhnya terbakar, dan Yeon-sung memiliki bekas luka yang buruk di setengah wajahnya. Di sekolah, banyak yang membicarakan kejadian yang menimpa Yeon-sung. Terlihat Park Sang-cheol datang menghampiri Yeon-sung, dan mengatakan bahwa ledakan itu lebih besar dari yang dilihat di YouTube. Park Sang-cheol menganggap kejadian ini adalah hal yang lucu. Park Sang-cheol mengatakan kepada Yeon-sung, bahwa seharusnya dia berterima kasih kepadanya, karena Park Sang-cheol lah yang menyeret Yeon-sung ke lantai dasar. Park Sang-cheol menanyakan keadaan wajah Yeon-sung, dan menegaskan bahwa dialah yang menyelamatkannya, seharusnya Yeon-sung harus bersyukur. Park Sang-cheol marah, karena Yeon-sung hanya diam saja dan tidak tahu terima kasih. Yeon-sung merasa tertekan, menurut Yeon-sung, hal yang sangat menakutkan tentang perundungan adalah ketika kau bertemu seseorang yang tidak dapat kau ajak berkomunikasi. Saat putus asa, ketika kau tidak tahu harus mulai dari mana. Membayangkan ketakutan itu, membuat orang-orang menyerah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Yeon-sung mengucapkan terima kasih kepada Park Sang-cheol. Setelah itu, Yeon-sung pun segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yeon-sung disambut dengan ibu dan neneknya dengan wajah yang gelisah. Ibunya mengatakan bahwa sebelumnya telah menerima telepon dari kantor polisi. Laporan tersebut menyatakan, bahwa Yeon-sung lah yang membakar rumahnya. Mendengar hal tersebut, Yeon-sung langsung menyangkalnya, bahwa bukan dia yang membakar rumah. Namun, ibunya mendapat laporan, bahwa teman-teman Yeon-sung mengatakan kalau Yeon-sung lah yang melakukan itu semua. Anak buah Park Sang-cheol yang diinterogasi mengatakan, bahwa Yeon-sung mengkonsumsi beberapa pil. Dan Park Sang-cheol pun juga bersaksi, dan mengatakan bahwa dia melihat sendiri, kalau Yeon-sung yang membakar rumahnya. Ibu Yeon-sung panik dan bingung, apa yang harus dia lakukan setelah kejadian semua ini. Mereka tidak bisa mengklaim asuransi kebakaran, dan bahkan bisa dituntut untuk penipuan asuransi. Dan bagaimana dengan kompensasi kerusakan untuk para tetangga? Ibu Yeon-sung bingung dan pasrah dengan kejadian ini. Dan pada akhirnya, Yeon-sung berada di penjara. Kembali di masa kini, Yeon-sung dengan didamping petugas lapas, untuk menuju kamar tahanan. Yeon-sung datang dengan membawa setumpuk handuk. Park Sang-cheol yang berada di kamar penasaran, apakah itu Lee Yeon-sung yang dia kenali. Dan sampailah Yeon-sung di kamar tahanan. Ternyata Yeon-sung berada satu kamar dengan Park Sang-cheol. Petugas lapas mengatakan, bahwa sebuah kejadian buruk terjadi tak begitu lama, jadi mau tak mau kamarnya diubah untuk sementara.
Petugas lapas menyuruh tahanan lain untuk menyambut kedatangan Yonsung, karena mereka akan menjadi teman satu kamar. Salah satu tahanan berbicara omong kosong dan akan mendekati Yonsung. Sebelum mendekat, Yonsung langsung melayangkan kakinya ke arah wajahnya. Tahanan tersebut terpental hingga terjatuh di lantai. Tahanan lain yang melihat kejadian itu terkejut, dan akan menghajar Yonsung. Inilah tujuan Yonsung datang ke sini, yaitu untuk bertemu dengan orang yang penasaran, yaitu Park Sang-cheol. Park Sang-cheol masih tidak menduga, kalau yang di hadapannya ini adalah Lee Yonsung. Park Sang-cheol tertawa, ketika yang dilihatnya itu benar-benar Lee Yonsung. Tiba-tiba Yonsung mengatakan, bahwa ada satu metode dengan satu jari untuk mengalahkan seorang kickboxer profesional. Park Sang-cheol bingung apa yang dikatakan Yonsung barusan. Namun Park Sang-cheol juga penasaran, dan bertanya metode apakah yang dimaksud Lee Yonsung itu. Dengan pertanyaan yang dilontarkan Park Sang-cheol, Lee Yonsung mengatakan bahwa rasa penasaran Park Sang-cheol belum berubah. Yonsung pun akan memberitahunya sekarang. Metode untuk mengalahkan seorang kickboxer pro, hanya dengan satu jari. Park Sang-cheol tertawa ketika mendengar hanya dengan satu jari. Park Sang-cheol sama sekali tidak mengerti apa maksudnya itu. Lee Yonsung menyuruh Park Sang-cheol untuk mencernanya dengan baik. Yonsung mengatakan, caranya menaklukkan kickboxer pro hanya dengan satu jari. Sambil mengatakan itu, diam-diam Yonsung mengambil kaleng semprot dan menyemprotkannya ke wajah Park Sang-cheol. Inilah yang dimaksud dengan satu jari. Park Sang-cheol teriak dan mengatakan bahwa yang disemprotkan itu bau sekali. Setelah menyemprotkan itu, Yonsung langsung menendang Park Sang-cheol di bagian yang terlarang. Park Sang-cheol teriak kesakitan dan mengumpati Lee Yonsung. Lanjut dengan aksinya, Yonsung segera menunjukkan tangannya ke arah wajah Park Sang-cheol. Park Sang-cheol menghadang dengan tangannya, untuk melindungi wajahnya. Tak puas dengan itu, Yonsung menginjak kakinya dan menendangnya lagi. Hal paling mendasar dari bertarung, adalah jika dia melindungi bagian atas tubuhnya, maka incar bagian bawah tubuhnya. Begitu pula sebaliknya, Yonsung senang melihat Park Sang-cheol kesakitan. Tidak terima dengan perlakuan Yonsung, Park Sang-cheol membalas dengan melayangkan tinjunya. Namun langsung bisa dihindari oleh Yonsung. Park Sang-cheol tidak terima dan marah karena tidak bisa membuka matanya. Jika Park Sang-cheol bisa mengundur waktu untuk membuka mata, maka dia punya kesempatan untuk menang. Park Sang-cheol frustasi, dan masih melayangkan tinjunya dengan keadaan mata tertutup. Dengan tinjunya yang ngawur itu, Yonsung mengikat tangan Park Sang-cheol dengan handuk. Dan memutar lengannya, hingga Park Sang-cheol teriak kesakitan. Yonsung masih memulai aksinya, dengan menendang wajah Park Sang-cheol, dan menjatuhkannya ke lantai. Yonsung bertanya kepada Park Sang-cheol, bagaimana rasanya dihajar dengan menggunakan handuk yang baru saja di microwave. Yonsung sangat dendam dengan kejadian masa lalu. Karena hal itu membuat Yonsung kehilangan segalanya. Yonsung menjadi teringat sebelum datang ke tahanan ini, neneknya masuk rumah sakit karena kejadian rumah terbakar. Waktu itu, terlihat ibu Yonsung yang cemas melihat kondisi nenek Yonsung. Dokter berkata, bahwa ini adalah hal normal untuk lansia seumur beliau. Dokter yakin, bahwa kebakaran rumahnya membawa dampak syok yang luar biasa baginya, jauh di luar dugaan kita. Dia pasti harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja di depan keluarganya. Keadaannya menjadi semakin parah, ketika dia melihat wajah cucunya. Diam-diam, Yonsung mendengar percakapan dokter dan ibunya. Dokter melanjutkan perkataannya, bahwa dia percaya penyebab keadaan beliau saat ini, dikarenakan luka bakar pada wajah cucunya. Jika ini terus berlangsung, maka keadaan keduanya hanya akan semakin memburuk. Dokter menyarankan untuk mengirim neneknya ke sebuah sanatorium. Maka dari itu, Yonsung datang ke tahanan, untuk membalaskan dendamnya kepada Park Sang-cheol. Dengan keadaan yang tersungkur di lantai, Park Sang-cheol malah berterima kasih kepada Yonsung. Berkat Yonsung, Park Sang-cheol dapat membersihkan matanya dengan darahnya. Tanpa aba-aba, Park Sang-cheol melayangkan kakinya ke arah wajah Yonsung. Dengan cepat, Yonsung melindungi wajahnya dengan kedua lengannya. Park Sang-cheol sangat jengkel dengan perlakuan Yonsung. Park Sang-cheol mengatakan, hampir saja mampus karena tidak dapat membuka matanya. Sekarang Sang-cheol bisa membuka matanya, dan langsung berdiri untuk siap menghajar Yonsung. Park Sang-cheol bertanya,
Apakah Hyunsung sudah bosan hidup, karena berani menghajar dirinya? Dan apakah Hyunsung lupa, jika Park Sang-cheon adalah seorang kickboxer? Park Sang-cheon bertanya lagi, apakah dirinya terlihat mudah ditindas bagi Hyunsung? Dan apakah Hyunsung pikir, dia bisa melawan Park Sang-cheon? Semakin Park Sang-cheon memikirkan, ini jadi semakin konyol. Park Sang-cheon jadi flashback soal dulu. Setiap kali Hyunsung dipukul, Hyunsung mengeluarkan suara layaknya serangga. Terlihat sangat imut saat Hyunsung mendesah waktu itu. Park Sang-cheon mengatakan, akan menghajar Hyunsung lebih parah dari yang sebelumnya. Hyunsung sangat keterlaluan saat menggunakan semprotan itu di wajah Park Sang-cheon. Flashback di mana Hyunsung bertemu dengan orang yang melatih dirinya. Hyunsung mengatakan bahwa dia akan bertarung di lapas. Pelatih itu mengatakan, bahwa lapas adalah tempat yang dipenuhi dengan banyak peraturan. Jika seperti itu, pelatih memberikan trik kepada Hyunsung. Dengan semprotan itu, pastikan Hyunsung membutakan penglihatan lawannya, dan taruh semacam handuk di lantai. Dengan semprotan tersebut, lawan pasti tidak akan sadar akan situasi. Flashback off. Dan Hyunsung pun benar-benar menaruh handuk di lantai, sehingga itu membuat Park Sang-cheon tergelincir saat akan menyerang. Dengan cepat, Hyunsung menjatuhkan lawan dan mendorong Park Sang-cheon dengan memegangi kaki Park Sang-cheon. Mengingat kembali di mana Park Sang-cheon merundung Hyunsung di masa lalu. Park Sang-cheon melakukan live streaming, dengan memperlihatkan wajah Hyunsung. Park Sang-cheon mengatakan, bahwa Hyunsung adalah pelaku di balik kasus kebakaran di distrik Dongho. Nickname Hyunsung di sekolah adalah si kampret. Hyunsung ditanyai, bagaimana rasanya menyebabkan kebakaran besar, setelah mengonsumsi obat-obatan aneh. Di live tersebut, terlihat banyak penonton yang menghujat Lee Hyunsung. Park Sang-cheon mengakhiri live, dan mengatakan bahwa selanjutnya akan membahas soal neneknya yang sedang koma, karena kelakuan Hyunsung. Mereka akan pergi mencari neneknya, dan akan melakukan live streaming di sana. Kembali di situasi sekarang, Hyunsung berhasil menjatuhkan Park Sang-cheon, dan menghajarnya habis-habisan. Lee Hyunsung terus-menerus menghajar Park Sang-cheon, hingga membuat Park Sang-cheon babak belur. Park Sang-cheon mengumpat, dan mengatakan akan membunuh Hyunsung. Hyunsung meraih tangan Park Sang-cheon, dan mematahkan salah satu jarinya. Park Sang-cheon histeris kesakitan. Lagi dan lagi, Lee Hyunsung terus menghajar Park Sang-cheon. Hingga Park Sang-cheon menyuruh Hyunsung untuk berhenti, dan mengatakan maaf kepada Hyunsung. Hyunsung yang teringat kejadian di masa lalu, di mana Park Sang-cheon benar-benar melakukan live streaming dengan memperlihatkan neneknya. Hal itu membuat Hyunsung murka, dan tidak memberi ampun kepada Park Sang-cheon. Dengan terbata-bata, Park Sang-cheon meminta maaf kepada Hyunsung. Hyunsung menghentikan aksinya, dengan melihat wajah Park Sang-cheon yang babak belur. Park Sang-cheon menanyakan apa kesalahannya kepada Hyunsung. Park Sang-cheon mengatakan, bahwa dulu mereka semua masih sangat muda, dan masih di bawah umur. Di umur itu, mereka bermain bersama dan bercanda bersama. Geram dengan omongan Park Sang-cheon, Hyunsung membungkam mulut Park Sang-cheon dengan penjepit baju. Lee Hyunsung mengatakan kepada Park Sang-cheon, bahwa Hyunsung telah menyadarinya dari dulu, kalau mulut Park Sang-cheon ini selalu menjadi biang keroknya. Hyunsung menegaskan kepada Park Sang-cheon, untuk jangan berbicara lagi mulai sekarang. Lagi-lagi Hyunsung teringat kejadian di masa lalu, yang mana Park Sang-cheon bersaksi di kantor polisi, dengan mengatakan bahwa dia melihat Hyunsung membakar rumahnya. Padahal itu semua adalah perbuatan Park Sang-cheon. Karena perbuatannya itu, membuat Hyunsung dan keluarganya mengalami kesusahan. Hyunsung semakin menghajar Park Sang-cheon. Beberapa orang mungkin bertanya, kenapa masih menggantungkan diri pada masa lalu? Biarkan waktu yang menyembuhkan segalanya, karena begitulah cara semua orang akan bertahan hidup. Jika dihadapkan dengan pertanyaan itu, maka jawaban Hyunsung adalah nyahlah. Itu bukan cara Hyunsung untuk bertahan hidup. Melainkan, Hyunsung belajar caranya untuk bertarung. 5 bulan kemudian, masih berada di sekolah tahanan Yangcheon. Terlihat Hyunsung sedang mencekik Park Sang-cheon hingga pingsan. Hyunsung menyuruh Han Ji-hon untuk memeriksa keadaan Park Sang-cheon. Han Ji-hon mengatakan, bahwa Park Sang-cheon sudah pingsan untuk keempat kalinya hari ini. Total pingsan sebanyak 898, dan sebentar lagi itu akan menjadi yang ke-900 kalinya. Karena mereka membuatnya pingsan setiap hari,
selama 5 bulan di setiap waktu luang mereka. Yeonsung menyuruh Han Ji-Hoon untuk terus mengawasi situasi, berjaga jika tiba-tiba ada petugas lapas datang. Dan Han Ji-Hoon mengatakan bahwa petugas lapas akan segera datang. Petugas lapas bernama Kim Chon-oke itu bertanya, kenapa mereka sangat berisik. Dan menanyakan kepada salah satu kamar tahanan, apakah itu ulah nomor 203. Mereka mengatakan bahwa itu ulah tahanan nomor 204. Mereka penasaran, kenapa petugas lapas tidak pernah mengatakan apa-apa kepada nomor 204. Seakan-akan nomor 204 mendapat perhatian khusus dari petugas lapas. Petugas lapas itu hanya diam, dan mengatakan kepada mereka untuk jangan berisik. Kim Chon-oke bertemu dengan rekannya. Rekan petugas lapas itu mengatakan, bahwa dirinya sudah memeriksa CCTV, dan melihat kalau Kim Chon-oke sudah bekerja keras. Kim Chon-oke tak mengerti dan menurutnya ini tidak masuk akal. Mengapa hanya nomor 204 yang mendapatkan perlakuan spesial? Rekannya itu menjawab, bahwa Pak Kepala menyuruh kita untuk melindunginya, jadi kami hanya mengikutinya saja. Kim Chon-oke mengatakan, kurang dari 1 minggu, nomor 204 akan keluar. Mari untuk bertahan sedikit lagi. Yeonsung dari tadi memantau situasi di luar. Yeonsung akan meninggalkan tahanan dalam 6 hari. Jika Yeonsung akan melanjutkan rencana selanjutnya, dia harus bersiap mulai dari sekarang. Terdengar pengumuman, bahwa mereka yang dikunjungi, tolong pergi ke ruang pertemuan dalam bimbingan guru. Terlihat seorang wanita cantik, yang mengunjungi salah satu tahanan. Para pengunjung lain pun terpesona melihat kecantikannya. Dan ternyata wanita itu akan mengunjungi Lee Yun-sung. Mereka berdua telah bertemu di ruang kunjungan. Wanita itu tersenyum cantik di depan Lee Yun-sung. Mereka sekarang sedang bermain sebagai saudara, sehingga wanita itu tersenyum agar terlihat seperti keluarga. Yun-sung mengatakan, bahwa urusan Park Sang-cheol sudah hampir selesai, walaupun sekarang dia setengah idiot. Wanita itu memuji Yeonsung anak yang pintar, karena sudah berhasil balas dendam. Target Yeonsung selanjutnya, saat ini pindah ke Gangnam dan tinggal di sana. Dia adalah Jo Yongbeom, di SMA CH Gangnam. Dia dari keluarga kaya raya. Yongbeom menjadi ketua kelas, dia mengurus teman sekelasnya, dan bahkan memiliki nilai yang bagus. Guru-guru juga selalu memujinya. Yongbeom ditugaskan gurunya, untuk mengantarkan cetakan ke kelas 3, dan bawakan PR mereka. Tiba-tiba Yongbeom menanyakan terkait cincin yang dipakai gurunya. Guru cantik itu menjawab, bahwa Pak Guru Oh telah melamarnya, dan akan segera menikah. Guru itu meminta Yongbeom untuk merahasiakan hal tersebut. Yongbeom segera pergi dengan membawa tumpukan kertas. Mengetahui Bu Guru akan menikah, terlihat ekspresi Yongbeom yang sangat aneh. Kembali ke percakapan wanita cantik dan Yeonsung. Yeonsung mengatakan bahwa ada satu hal yang aneh tentang Yongbeom. Namun, wanita itu menanggapi pasti Yongbeom benar-benar seorang murid teladan. Selain memiliki nilai bagus, dan rekor kemenangan berbagai macam kompetisi, dia juga anggota OSIS. Yeonsung menanyakan, apa rute perjalanan yang biasa dia lakukan. Wanita itu menjawab, Yongbeom hanya melakukan, sekolah, akademi, kafe belajar, rumah, dia bahkan sebersih itu. Wanita itu menunjukkan foto Yongbeom dan menanyakan, apakah dia benar-benar orang yang Yeonsung maksud. Wanita itu bahkan melihat catatan siswanya, tapi tidak ada yang aneh. Yeonsung teringat di masa lalu, ketika Park Sang-cheol melakukan live streaming. Waktu itu, Yongbeom berada di samping Park Sang-cheol, dan menyaksikan semuanya. Yongbeom pernah bertanya kepada Yeonsung, dan memastikan bahwa Yeonsung mempunyai kakak perempuan. Yongbeom bertanya apakah kakak Yeonsung cantik, dan menanyakan umurnya. Teringat kejadian itu, Yeonsung mengatakan dengan tegas bahwa memang benar, Yongbeom adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Jo Yongbeom, pasti seorang siswa teladan bagi orang lain. Namun sesungguhnya, orang itu sangat bagus berperan sebagai orang biasa. Setelah selesai kunjungan, Yeonsung kembali ke kamar tahanan. Sesampainya di sana, Yeonsung disambut oleh tahanan lain sambil berlutut di hadapannya. Park Sang-cheol, melewatkan makan siang hari ini, dan sudah dalam kondisi seperti itu. Yeonsung mendekati Park Sang-cheol, dan mengatakan seharusnya dia tidak boleh melewatkan makan siang, karena itu semua kena pajak juga. Park Sang-cheol meminta maaf kepada Yeonsung dengan mengakui kesalahannya.
Yeonsung menegaskan kepada Park Sang-cheol, bahwa dia jangan mengatakan apapun. Yeonsung bilang hanya manusia lah yang boleh berbicara. Park Sang-cheol menangis, dan memohon kepada Yeonsung untuk berhenti. Akibat tekanan yang dilakukan Yeonsung kepada Park Sang-cheol, menjadikan Park Sang-cheol mengalami gangguan berbicara. Gangguan berbicara, sering menyerang ataksia, gangguan konsentrasi, menurunnya kesadaran, sublokasi bahu, dan bahkan PTSD, menyebabkan trauma berulang. Kerusakan otak karena kekurangan oksigen. Park Sang-cheol sudah kehilangan kecerdasan lamanya. Yeonsung telah menyelesaikan cekikan ke-899 kalinya. Lee Yeonsung kira, kurang 6 hari sebelum dia keluar, pada situasi ini dia akan memenuhi sisa waktunya sebanyak 1000 kali. Yeonsung menyuruh anak buahnya, untuk memeriksa nomer dan membawakan tisu, karena Park Sang-cheol buang air besar. Merekalah yang membersihkan kotoran Park Sang-cheol. 6 hari kemudian, pada prediksinya sendiri, Lee Yeonsung pergi setelah melakukan ke-1200 kali cekikan. Lee Yeonsung telah dibebaskan. Yeonsung dijemput oleh wanita cantik itu, dia adalah Nona Joanna, seorang penolong misterius. Mereka berdua segera pergi dengan menjalankan rencananya. Mereka datang untuk merias wajah Yeonsung. Perias itu mengatakan riasannya melekat dengan sangat baik, karena modelnya sangat bagus. Perias itu bertanya kepada Joanna, di mana dia menemukan model seperti ini. Ini pertama kalinya, perias itu menghias wajah dengan senyaman ini, selama 12 tahun merias. Joanna menjawab, Yeonsung pastinya terlihat seperti seorang bayi. Sekarang Yeonsung tinggal menggunakan rambut palsu. Perias mengatakan, jika hanya menutupi bekas luka bakarnya, dan memperbaiki sedikit, Yeonsung benar-benar pria yang seksi. Penampilan Yeonsung sudah sangat berbeda dan menjadi sangat tampan, sehingga Yeonsung harus berhasil di sekolah. Lee Yeonsung siap untuk bersekolah di SMA CH Gangnam. Di sekolah, terlihat Seongbeom sedang memikirkan pernikahan gurunya. Murid-murid lain sedang membicarakan kalau akan ada murid pindahan di kelasnya. Murid perempuan bergosip, katanya anak pindahan itu sangat tampan. Tak lama dari itu, Pak Guru dan Yeonsung datang ke dalam kelas. Pak Guru memberitahukan, bahwa ada murid pindahan di kelas ini. Guru itu pun mempersilahkan Yeonsung untuk memperkenalkan diri. Yeonsung memperkenalkan diri hanya menyebutkan namanya saja. Murid laki-laki di kelas itu terlihat tidak suka dengan kedatangan Lee Yeonsung. Sebaliknya dengan murid perempuan, ekspresi mereka senang melihat ketampanan Yoon Seong. Lalu Yeonsung dipersilahkan untuk duduk di bangku yang kosong. Pak Guru mengatakan, bahwa tidak banyak waktu yang tersisa sampai ujian. Kali ini Pak Guru akan membahas soal kisi-kisi ujian, maka dari itu Pak Guru menegaskan jangan ada yang bercanda. Setelah Pak Guru keluar kelas, tiba-tiba ada murid mendekat di hadapan Yeonsung. Dia menyuruh Yeonsung untuk memberi salam yang benar. Dia adalah suruhan murid lain yang kelihatannya pembuat onar di kelas ini. Tanpa basa-basi, Yoon Seong langsung menendang murid itu hingga terpental. Murid lain yang melihat itu tidak terima, dan akan balik menyerang Yeonsung. Dengan gesit, Yeonsung langsung melayangkan tinjunya, dan tepat sasaran mengenai wajahnya. Kesal dengan perlakuan Yeonsung, murid itu akan menghajar Yeonsung. Namun dengan mudah, Yeonsung mengangkatnya, dan dijatuhkan ke lantai. Murid lain yang melihat kejadian itu, terkejut melihat hebatnya Yeonsung dalam berkelahi. Yeonsung bertanya, apakah perkenalan dirinya tadi terlalu buruk? Kalau begitu Yeonsung akan melakukannya sekali lagi. Dan benar Yeonsung memperkenalkan dirinya lagi, Yeonsung menyebutkan yang dia suka adalah membaca dan olahraga. Dan yang tidak dia suka tidak ada di sini. Di SMA CH, dihebohkan dengan gosip, bahwa Yeonsung telah menghajar orang-orang Park Seong-ho di hari pertama dia datang. Terlihat Yongbeom bersama teman perempuannya, sedang membawa tumpukan kertas di koridor sekolah. Murid perempuan itu mengatakan bahwa hari ini penuh dengan cerita anak pindahan, dan menanyakan kepada Yongbeom apakah dia sudah mendengar ceritanya. Yongbeom menjawab, bahwa dia tidak tertarik soal begituan. Yongbeom yakin pasti dia seorang pembuli. Murid perempuan itu kagum dengan Yongbeom, karena dia tidak tertarik soal begituan, sehingga menurut pandangannya, pemikiran Yongbeom terlihat dewasa. Yongbeom memperjelas jika dia cuma benci sekolah menjadi berisik, entah ada perkelahian atau apalah itu. Karena perkelahian itu, Yeonsung dihadang di toilet oleh teman dari orang yang dia pukuli tadi. Salah satu dari mereka bertanya,
apakah Yonsung yang sudah membuat temannya babak belur, dan dari mana Yonsung latihan bela diri? Terlihat dua orang sedang menjaga pintu toilet, agar tidak ada yang masuk. Di dalam toilet itu, terdengar suara perkelahian. Satu persatu, mereka dihajar oleh Yonsung. Yonsung dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Yonsung bertanya kepada mereka, apakah mereka punya pemimpin atau semacamnya. Entah mengapa mereka terlihat sangat banyak sekali. Yonsung iri, Yonsung juga ingin punya pemimpin. Datanglah seorang murid di belakang Yonsung. Dia adalah pentolan kelas 3, Kim Sang-wook. Kim Sang-wook datang, karena mendengar ada seseorang yang menyentuh junior-juniornya. Yongbeom yang sedang lewat melihat kejadian itu. Murid perempuan yang bersamanya, mengajak Yongbeom untuk melaporkan ini kepada guru. Yongbeom takjub melihat situasi ini. Yongbeom menyerahkan hasil print kepada temannya, Yesel. Yongbeom mengatakan kepada Yesel untuk menunggunya sebentar dan menyuruhnya diam. Ada hal yang harus Yongbeom pikirkan, jadi Yesel disuruh untuk ke ruang guru sendirian. Sepulang sekolah, Yonsung dipanggil oleh Kim Sang-wook, dan menyuruh Yunseong untuk mengikutinya sebentar. Karena akan dia biarkan apa yang ingin Yonsung lakukan. Ternyata Yonsung dibawa ke hadapan Yongbeom. Yongbeom bertanya, apakah Yunseong murid pindahan itu, anak yang baru datang, dan sudah membuat kebisingan. Yongbeom bertanya lagi apakah benar bahwa Yonsung jago berkelahi, dan apa Yonsung juga jago dalam belajar. Setelah mengatakan banyak pertanyaan, Yongbeom mengakui bahwa dialah pemimpinnya. Pemimpin dari orang-orang yang jago dalam berkelahi. Haruskah langsung to the point saja? Yongbeom menawarkan uang kepada Yonsung, dan jangan sungkan untuk mengatakan apa kemauan Yonsung. Yongbeom menjelaskan, bahwa ini adalah salah satu gedungnya. Ada beberapa gedung seperti ini di Gangnam. Mendengar apa yang dikatakan Yongbeom, membuat Yonsung teringat di masa lalunya. Di masa lalu, Yongbeom pernah bertanya terkait rumah Yonsung yang terbakar. Dan mengatakan bahwa Yonsung sedang kesulitan sehingga tinggal di shelter. Yongbeom saat itu juga menawarkan uang kepada Yonsung. Momen itu tidak akan pernah Yonsung lupakan. Yonsung mengatakan, bahwa dia ingin sekali bertemu dengannya. Yonsung bertanya, apakah Yongbeom benar-benar tidak tahu sama sekali, kalau Yonsung datang ke sini untuk bertemu dengannya. Yonsung berkata, kalau begitu mari kita mulai. Yonsung memperkenalkan namanya, dan bertanya kepada Yongbeom, apakah dia tidak ingat dengan dirinya. Yongbeom adalah balas dendam kedua Yonsung. Balas dendam kedua Yonsung adalah kepada Jo Yongbum. Yonsung memperkenalkan dirinya, dengan menyebutkan namanya. Yongbum terkejut mendengar nama itu. Dia jadi teringat kejadian di masa lalu. Yongbum memastikan, apakah benar yang di depannya ini, adalah Yonsung yang dia kenali. Untuk memastikan itu, Yongbum segera memeriksa wajah Yonsung, yang tertutupi rambutnya. Jika benar itu Yonsung yang dulu, dia pasti mempunyai bekas luka bakar di setengah wajahnya. Namun setelah memeriksanya, bekas luka bakar itu tidak ada pada wajah Yonsung. Yonsung langsung menghempaskan tangan Yongbum, yang tidak sopan memegangi rambutnya. Inilah rencana Yonsung, yaitu dengan menipu Yongbum. Yonsung menipunya dengan menutupi bekas lukanya, dan akan berperan sebagai orang lain, namun dengan nama yang sama. Yonsung mengatakan, bahwa dia benar-benar ingin bertemu dengan Yongbum, dan teman-temannya. Yonsung mengatakan lagi, bahwa dia sangat terganggu dengan perbuatan Yongbum sebelumnya. Yongbum terkejut dan berkeringat, mendengar ucapan Yonsung yang terdengar serius. Yonsung mulai memancing Yongbum, dengan mengatakan bahwa dia memiliki sedikit permintaan. Yonsung menanyakan, apakah Yongbum mempunyai banyak uang. Yonsung tidak menerima omong kosong, jika memang itu benar, Yonsung ingin ditunjukkan seberapa banyak uang yang dimiliki Yongbum. Yongbum mulai terpancing. Mendengar itu, Yongbum tersenyum senang, seolah-olah itu berjalan sesuai rencananya. Dan mereka sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu, Yongbum menunjukkan dengan mengajak Yonsung masuk ke gedung yang dia kelola. Di gedung itu, lantai 2 sampai lantai 4, semuanya adalah kafe belajar, dan lantai 5 hanya apartemen studio. Kadang Yongbum juga menampung anak-anak, yang kabur dari rumah. Lantai pertama, hanyalah kafe dan sauna, tempat singgah dan beristirahat saat lelah belajar. Yongbum menanyakan, apakah ini sudah cukup membuktikan bagi Yonsung, kalau dia mempunyai banyak uang dari mengelola gedung ini.
Keluarlah seseorang dari dalam sauna, dia adalah Kyungmin. Yeonsung tidak asing dengan orang itu, dia teringat di masa lalu, orang itu adalah bawahan Yongbum, orang yang disuruh membawa kakaknya ke hadapan Yongbum. Yeonsung yang sedang melamun mengingat masa lalu, tidak mendengar saat dipanggil namanya. Ketika mendengar nama Lee Yeonsung, Kyungmin mengatakan kepada Yongbum, bahwa namanya sama dengan yang waktu itu. Yongbum pun mengatakan, bahwa dia juga terkejut saat pertama kali mendengar namanya. Namun Yeonsung yang ini, berbeda 180 derajat dengan yang waktu itu. Dia bisa berkelahi sedikit, dan pandai menggertak juga. Dengan demikian, Yongbum berpikir untuk mencoba beberapa hal. Namun Kyungmin tidak menyukainya, karena dia punya nama yang sama dengan orang itu, apalagi dia menutupi satu matanya. Karena Kyungmin mengatakan banyak omong kosong, Yeonsung mendekatinya, dan menantang untuk bertarung sekarang di tempat itu juga. Karena ucapan Yeonsung itu, Kyungmin merasa diremehkan, dan menantang balik untuk bertarung. Yongbum mencoba menghentikan keduanya, karena mereka akan bekerja sama, sehingga tidak boleh ada perkelahian. Mendengar Yongbum yang terlihat marah, mereka menghentikan percekcokan itu. Pertama-tama, Yongbum melakukan semacam tes kepada Yeonsung, karena Yongbum masih belum bisa mempercayainya 100%. Yeonsung diberi tugas untuk melakukan pekerjaannya. Yang mana pekerjaan itu, Yeonsung harus pergi ke jalanan, dan membawa anak-anak yang kabur dari rumah. Jika Yeonsung berhasil dengan itu, Yongbum akan memberitahukan tugas selanjutnya. Dengan cepat, Yeonsung berhasil menemukan anak-anak jalanan. Anak perempuan itu, terpesona melihat kegantengan Yeonsung. Dan dengan mudah, Yeonsung segera membawa anak-anak itu, ke hotel milik Yongbum. Yongbum sedikit terkejut dengan kemampuan Yeonsung, yang dengan cepat dapat membawa anak-anak jalanan. Yeonsung telah berhasil dalam tes ini. Yeonsung mengatakan, telah mengirimnya ke hotel satu kamar wanita. Yongbum memastikan, apakah Yeonsung telah memberitahu mereka kalau ada sauna di ruangan bawah, dan Yeonsung menjawab, dia telah memberitahunya. Yongbum mengatakan, studio lantai 5 itu, sebenarnya digunakan sebagai tempat singgah. Tempat berlindung untuk anak-anak, yang melarikan diri. Yongbum memuji pekerjaan Yeonsung, dan sekarang disuruh untuk mengikuti Kyungmin. Kyungmin akan memberitahu, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mengingat kembali percakapan Yeonsung dengan Joanna, sebelum Yeonsung datang ke hotel Yongbum, mereka telah mengatur strategi. Strategi untuk membeli kepercayaan Yongbum. Jo Yongbum adalah orang yang sangat teliti. Jika Yeonsung membeli kepercayaan dari orang seperti itu, Yeonsung harus menjadi tipe yang sama. Yeonsung terus berpikir, dia harus mendapatkan kepercayaannya. Yeonsung tidak bisa menangkap Yongbum dengan trik sederhana. Yongbum orang yang licik, dia adalah orang yang benar-benar gila. Jadi semuanya, harus dilakukan dengan hati-hati. Kembali di masa kini, Yeonsung dan Kyungmin telah sampai di salah satu ruangan. Ruangan tersebut adalah tempat untuk pembuatan identitas palsu. Kyungmin mengatakan kepada salah satu pekerja di sana, bahwa lisensinya telah keluar, dan menanyakan berapa lama penerbitan kendaraannya. Pekerja itu menjawab, itu butuh waktu 3 hari. Kyungmin mengingatkan, jangan lupa untuk meletakkan modalnya di sana. Yeonsung yang melihat itu, tidak paham dengan percakapan mereka. Yeonsung bertanya, apa yang mereka lakukan, dan untuk apa identitas itu? Kyungmin menjelaskan, bahwa mereka membuat identitas palsu. Dari saat mereka memasuki tempat perlindungan, kami membuat identitas palsu. Kyungmin menandatangani kontrak sewa mobil atas nama itu, lalu menyerahkan mobil itu ke meriam dan dijual lagi. Tidak hanya itu, kita menerima pinjaman untuk anak di bawah umur. Jika orang tuanya memiliki asuransi, kita bisa memberi pinjaman menggunakan asuransi tersebut sebagai jaminan. Kyungmin bertanya, seandainya jika kau punya hutang lebih dari 100 juta won tanpa sepengetahuanmu, kau hanya tinggal di tempat penampungan, dan seorang siswa sekolah menengah. Kyungmin memberi 3 opsi kepada Yeonsung. Pertama, orang tuamu akan membayarnya, karena itu akan menjadi cara termudah. Dan yang kedua, sebelum Kyungmin melanjutkan perkataannya, Yeonsung menjawab, aku akan bekerja di bawah naunganmu. Kyungmin mengatakan, yaitu jawaban yang benar. Yeonsung menyadari itu, mengingat orang yang datang menjemputnya tadi, Yeonsung tidak melihat mereka sebagai orang yang bekerja demi uang. Semua pakaian itu palsu, sepertinya mereka dipaksa bekerja, karena terlilit hutang.
Kyung Min menjelaskan lagi, bahwa anak-anak yang sudah mengunjungi tempat penampungan, setidaknya sekali di daerah ini, dia berhutang segalanya pada Jo Yongbum. Dari anak pelarian, sampai orang dewasa. Saat Jo Yongbum menginginkannya, penuh dengan orang yang bekerja. Bisa dibilang, dia makan hampir di seluruh area ini, hanya dengan dia seorang. Tidak ada yang terlewat oleh Yongbum, bahkan sampai akhir. Untuk anak perempuan tanpa uang, dan tanpa arah. Dalam hal ini, kau tahu kan, bahkan jika kau tidak ku beritahu. Terutama Jo Yongbum, orang yang lebih tua, adalah kesukaannya. Dia tidak pernah mau anak kecil. Yonsung teringat masa lalunya yang kelam. Ketika kakak perempuannya, dibawa oleh Kyung Min untuk menemui Yongbum. Yonsung tidak terima, dengan apa yang menimpa kakaknya. Inilah alasan Yonsung datang ke sini. Yonsung akan balas dendam dengan tangannya sendiri, dan akan mengirimnya ke neraka. Yonsung akan memulai balas dendam, dimulai dari Kyung Min. Melihat Kyung Min yang tertawa, Yonsung membiarkan itu, karena hari ini, akan menjadi hari terakhir bagi Kyung Min. Kyung Min memberi surat persetujuan kepada Yonsung. Dan menyuruhnya, untuk diberikan kepada gadis-gadis yang dibawa sebelumnya, dan dapatkan stempel jari mereka. Mulai sekarang, Yonsung yang bertanggung jawab ke mereka. Jika Yonsung lihat, kontrak ini secara sederhana, perjanjian perlindungan shelter. Tapi dengan jelas, ini dicampur dengan perjanjian penipuan. Kyung Min berkata, jika Yonsung cuma membaca secara kasar, dan langsung tanda tangan. Dokumen itu akan membawanya, ke kehidupan seperti di neraka. Jika mereka muda, dan cantik, mereka akan membayar kami kembali, dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir. Kyung Min menyuruh Yonsung, untuk segera melakukan itu, dan Kyung Min akan menunggu hasilnya. Yonsung segera pergi ke kamar para gadis itu, dan berpikir bagaimana bisa mendapatkan stempel jari mereka, di kontrak penipuan ini. Para gadis itu menanyakan, apa maksud kedatangan Yonsung di sini. Yonsung melempar kertas itu, dan menyuruh mereka, untuk menaruh stempel jari mereka di kertas itu. Yonsung menjelaskan, itu adalah kontrak, di mana kau setuju tinggal di shelter ini. Jika kau ingin tinggal di sini, taruh stempel jari kalian di sini. Gadis itu menjawab, mereka akan segera pergi dari tempat itu. Dan gadis itu kesal, kenapa Yonsung melemparkan kertas itu padanya, padahal bisa diberikan dengan cara yang sopan. Gadis itu bertekad, bahwa mereka tidak akan mau menandatangani hal seperti itu. Mereka akan pergi, jika Yonsung terus mendesaknya, dan akan menelepon polisi. Yonsung sudah berpikir, tidak mungkin mereka akan memberinya tugas yang mudah. Jadi, Yonsung akan menggunakan segala cara, untuk mendapatkan cap jari para gadis itu. Yonsung berbalik, dan pergi menuju pintu keluar. Para gadis itu heran, kenapa dia pergi tiba-tiba tanpa mengatakan apapun. Gadis itu berpikir, bahwa dia pasti ketakutan setelah dibilang akan menelepon polisi. Namun tanpa disangka, Yonsung menutup pintu itu, dan menguncinya. Para gadis menjadi ketakutan, kenapa Yonsung mengunci pintunya. Kyung Min yang melihat kejadian itu dari CCTV, segera lari dan membuka pintunya. Setelah berhasil membuka pintu, terlihat Yonsung telah membuat para gadis itu pingsan, dengan cara mencekiknya. Yonsung mengatakan, bahwa salah satu dari mereka, barusan sudah mencapnya, walaupun dia sedikit melawan tadi. Yonsung bertanya, kenapa Kyung Min bisa tahu dia ada di sini, padahal Kyung Min berkata, akan menunggunya di ruangan tadi. Kyung Min menjawab, kalau dia cuma penasaran, bagaimana cara Yonsung melakukannya. Yang sebenarnya terjadi adalah, Kyung Min sengaja melihatnya lewat CCTV, untuk melihat bagaimana Yonsung melakukan tugasnya. Dan Yonsung memilih untuk mencekik mereka. Kyung Min berpikir, bahwa Yonsung benar-benar gila. Yonsung bertanya, apakah tes ini berhasil? Tes yang kalian siapkan, hanya untuk mengetes Yonsung. Yonsung menyadari, kalau ada CCTV di ruangan ini. Tentu saja, Yonsung sangat mengenal mereka dengan baik. Tiba-tiba, Yongbum datang menemui mereka. Yongbum meminta maaf kepada Yonsung, karena telah membuat Yonsung bingung dan marah. Karena secara alami, bisnis kami sangatlah krusial. Jadi, kami butuh memeriksa sesuatu dengan jelas. Tapi, Yongbum berterima kasih kepada Yonsung, dan Yongbum menyukai cara kerja Yonsung. Yongbum berharap, mereka bisa akrab ke depannya.
Yongbum berkata, Yonsung tidak perlu khawatir soal gadis ini, gadis-gadis ini akan diurus oleh Yongbum. Yonsung berpikir, bahwa sekarang giliran Yongbum yang muncul. Yonsung akan bertingkah seperti sampah, di depan Yongbum, supaya Yongbum keluar dari lubangnya. Yongbum menawarkan, apakah Yonsung mau, untuk melakukan hal seru bersama mereka. Mulai besok, mari kita melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, Yonsung dan Kyungmin datang ke salah satu ruangan. Kyungmin mengatakan kepada Yonsung, untuk memperhatikannya dengan baik. Mulai sekarang, Kyungmin akan benar-benar mengajarinya. Pertama, mereka akan mulai, dari kamar anggota para wanita. Kyungmin menjelaskan, alasan kenapa lampunya dimatikan. Itu karena, jika lampunya mati, dan menaruh kertas kaca warna merah di depan kamera HP, kau akan melihat CCTV itu. Inilah bagaimana cara mereka, untuk menambah penghasilan dari kamar wanita. Yonsung mulai bekerja, dengan memasang CCTV di kamar wanita. Kyungmin meminta Yonsung, untuk berhati-hati ketika memasang baterainya. Karena itu sangat mahal, jika Yonsung menjatuhkannya, itu akan langsung rusak. Kyungmin mengatakan, jangan mengaturnya pada sudut yang terlihat. Kita harus mengambil gambar yang bagus. Akhirnya, Yonsung mengikuti tindak kriminal Jo Yongbum, dan kejahatan akan segera dimulai. Yonsung juga sudah menyiapkan persiapannya, untuk apa yang harus dia lakukan di rencana selanjutnya. Kyungmin mengatakan, bahwa Jo Yongbum benar-benar pintar. Dia membuat sarang semut ini, cuma untuk memeras orang lain. Rekaman CCTV ini, digunakan untuk memeras uang para wanita. Jika tidak diberi uang, Yongbum mengancamnya akan menyebarkan rekaman itu. Yongbum jenius semenjak kecil, dia harus melakukan semua kejahatan terkait internet juga. Kyungmin mengatakan, dulu ada orang buangan, yang memiliki nama yang sama dengan Yonsung. Yongbum itu, juga tak henti-hentinya berusaha membuli pria itu. Siaran langsung TV pendidikan sejati, yang dia rekam dengan orang buangan sejati. Sebenarnya, itu adalah ide dari Jo Yongbum. Jo Yongbum, yang terkenal sebagai anak baik, dia tidak pernah ikut campur secara langsung. Memanipulasi orang dari belakang, dan dengan terampil mengubah mereka menjadi idiot. Yonsung menyadari itu, karena Yongbum bukan orang, yang suka tangannya berlumur darah. Yongbum tidak ikut campur tangan, dalam hal seperti itu. Kyungmin mengatakan, anak buangan itu mempunyai kakak perempuan juga. Kakaknya itu adalah kesukaan Jo Yongbum. Tiba-tiba Yonsung memotong pembicaraannya, dengan mengatakan, bahwa kameranya tiba-tiba tidak menyala. Padahal Yonsung sudah memasangnya, sesuai yang Kyungmin katakan. Kyungmin bingung apa yang membuat kameranya mati, dan bertanya, apa yang dipegang oleh Yonsung. Setelah dilihat, kabelnya tidak ada, apa yang dilakukan oleh Yonsung, kenapa Yonsung memegang kabel itu. Kyungmin kesal, karena Yonsung tidak menjawabnya, dan akan memukulnya. Namun dengan cepat, tangan Kyungmin ditahan oleh Yonsung. Yonsung memutar tangan Kyungmin, dan menendangnya hingga patah. Kyungmin teriak kesakitan, lalu dijatuhkan ke lantai. Yonsung mengikat jari Kyungmin dengan kabel, dan menariknya. Yonsung bersyukur, kalau Kyungmin masih tetap jadi sampah. Jadi Yonsung bisa melanjutkan rencana, dengan pikiran yang tenang. Kyungmin memaki Yonsung, karena telah mematahkan tangannya. Yonsung mengatakan, Lee Na-hyun, kakak dari orang buangan, yang Kyungmin bicarakan tadi. Nama perempuan itu, adalah Lee Na-hyun, dia adalah kakak Yonsung. Sambil mengatakan itu, Yonsung masih melakukan aksinya, dengan menarik kuat kabel itu. Kyungmin lagi-lagi mengumpati Yonsung. Kyungmin terkejut, kalau Lee Na-hyun adalah kakak Yonsung. Yonsung memperjelas lagi, kalau dirinya adalah Lee Yonsung, orang buangan itu. Yonsung dan kakaknya berbeda 3 tahun. Karena Yonsung lebih kecil dan pendek dari kebanyakan anak seusianya, tentu saja banyak bergantung pada kakaknya. Walaupun mereka hanya berbeda 3 tahun. Kakaknya adalah penyemangat terbesar Yonsung di waktu buruk itu. Sebelum itu terjadi, sejak kasus pembakaran, rumah Yonsung berubah menjadi tempat penampungan sementara yang terkait oleh lembaga publik. Walaupun itu adalah sebuah ruangan semi-basement, dengan lingkungan yang buruk. Hal yang beruntung adalah, perjanjian dengan korban berjalan lancar dan kakak Yonsung, yang mendekati masa pubertas tinggal di sebuah asrama. Mengingat kejadian di masa lalu, waktu itu ibu Yonsung bertanya,
apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Ibu Yonsung tidak pernah percaya, bahwa Yonsung melakukan pembakaran rumah dan dalam pengaruh obat. Yonsung sangat mustahil untuk melakukan itu. Ibunya menyuruh Yonsung untuk bicara jujur, apakah teman-teman di sekolahnya menyuruh Yonsung untuk melakukan itu. Dengan Yonsung mengatakan dengan jujur, itu akan membuat ibu Yonsung menjadi lega. Ibunya bertanya lagi, jika memang seperti itu, apa kemungkinan Yonsung dirundung di sekolah? Yonsung takut untuk mengatakan yang sebenarnya, dia tidak mau membuat ibunya sedih. Apa ibunya akan percaya jika Yonsung mengatakan yang sejujurnya? Saat Yonsung akan mengatakannya, tiba-tiba kakak Yonsung datang. Kakak Yonsung bernama Lee Na-hyun, murid di kampus olahraga klub atletik. Kakak Yonsung bertanya, apa yang telah terjadi dan mengapa rumahnya menjadi seperti ini? Ibu dan Yonsung terkejut, dengan kedatangan Lee Na-hyun. Lee Na-hyun marah dengan Yonsung, bagaimana dengan sekolahnya, dan kenapa Yonsung membolos. Namun setelah melihat luka pada wajah Yonsung, Lee Na-hyun terkejut dan menanyakan, apa yang telah terjadi pada wajah Yonsung. Lee Na-hyun juga terkejut, ketika melihat wajah ibunya, yang terlihat sangat kurus. Ibunya pasti sudah banyak menderita. Lee Na-hyun adalah pilar sebenarnya dari rumah mereka. Seorang murid kampus olahraga, dengan kepribadian yang ceria, bahkan wajahnya cantik. Ibu dan Yonsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Lee Na-hyun terkejut bahwa rumahnya terbakar, dan Yonsung diberi izin dari sekolah untuk mengurus rumah selama 1 minggu. Neneknya juga pingsan, dan sekarang mengalami trauma jiwa, karena syok setelah kehilangan rumah dalam kebakaran. Namun, Lee Na-hyun tetap tenang, bahkan dalam situasi ini, dia sangat luar biasa bagi Yonsung. Lee Na-hyun berusaha tetap tenang di depan keluarganya. Padahal yang sebenarnya, hanya melihat dari punggungnya, Lee Na-hyun mendidih karena marah. Dan Yonsung tidak bisa mengatakan apapun. Waktu itu di sekolah, ketika pelajaran telah selesai, Yonsung menjalankan piket dengan pergi ke ruang guru dan membawa kertas cetak. Sebelum itu, Yonsung menerima pesan dari sebuah room chat yang mana dalam room chat tersebut, dibuat khusus untuk membuli Yonsung. Apapun yang akan Yonsung lakukan, Yonsung harus melaporkannya dan mendapatkan persetujuan dari room chat tersebut. Seluruh murid yang ada di kelasnya, berada dalam room chat itu. Namun, orang yang memberinya persetujuan dipanggil kacamata bijak. Yonsung bisa menebak siapa dalangnya. Tapi, Yonsung tidak memiliki bukti yang pasti. Setelah mengambil kertas cetak dari ruang guru, Yonsung mengatakan kepada teman sekelasnya bahwa dia akan meninggalkan kertas cetaknya di atas meja. Teman-teman bisa mengambilnya sendiri, karena Yonsung ingin pergi ke toilet. Teman sekelasnya mengatakan, bahwa Yonsung dapat melakukan sesuatu setelah menerima perintah. Mendengar itu, Yonsung pun izin di room chat, untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Balasan dari room chat tersebut, Yonsung tidak diizinkan ke kamar mandi. Sewaktu istirahat di sekolah, teman-teman sekelas Yonsung, bermain sepak bola di siang hari. Setelah bermain sepak bola, mereka kembali ke kelasnya. Saat tiba di dalam kelas, mereka mencium bau yang menjijikkan. Mereka mencium bau pesing. Dan ternyata, itu adalah bau Yonsung. Yonsung kencing di celana, karena tidak diberi izin untuk pergi ke toilet. Kehidupan sekolah yang seperti neraka, membuat Yonsung diambang kegilaan. Ketika pulang sekolah pun, Yonsung disuruh untuk membawakan tas mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, untuk membawa tasnya dengan benar. Dan dengan sengaja mendorong Yonsung hingga jatuh. Lalu mereka menghajar Yonsung habis-habisan. Di depan mereka, datanglah seseorang yang melihat kejadian itu. Seseorang itu adalah kakak Yonsung, Lee Na-hyun. Lee Na-hyun sangat marah melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Dan segera menghajar mereka satu persatu. Yonsung dengan terkejut melihat kakaknya itu. Semuanya terjadi dalam kejapan mata. Ada banyak berandal yang merundung Yonsung pada hari itu, tapi entah bagaimana kakak Yonsung melihatnya. Kakaknya yang sangat marah, kehilangan akal sehatnya. Selain itu, sulit untuk murid SMP, menyerang seorang anak SMA, perbedaan fisik terlalu besar. Sebenarnya, Yonsung merasa lega melihat kakaknya di sana. Namun Yonsung merasakan hal yang aneh. Berbeda dengan murid lainnya yang lari ketakutan, Jo Yongbum masih berdiri di sana. Jo Yongbum terpesona melihat kakak Yonsung, apalagi dia sangat suka dengan orang yang lebih tua.
Itu adalah waktu sebelum Jo Yongbum menjadi bergairah, karena melihat kakak Yonsung. Melihat ekspresi wajah Yongbum, membuat Yonsung mempunyai perasaan yang tidak nyaman dan perasaan yang tidak menyenangkan. Malam hari di rumah Yonsung. Yonsung merasa frustasi, dengan adanya room chat itu. Yonsung takut untuk melihat ponselnya, yang terus bergetar karena adanya pesan masuk. Perlahan Yonsung akan mengambil ponselnya. Namun, kakaknya lebih cepat mengambil ponsel itu. Lee Na-hyun mengecek ponsel Yonsung, dan melihat adanya room chat. Lee Na-hyun bertanya apa maksud dari room chat itu. Room chat itu berisi pesan dari kacamata bijak, bahwa mulai besok Yonsung dilarang melakukan apapun, kecuali bernafas. Yonsung ketakutan, karena kakaknya sudah mengetahuinya. Yonsung menjelaskan, bahwa itu tidak seperti yang kakaknya pikirkan dan itu hanya gurauan antara teman. Walaupun Yonsung tidak mau jujur, namun Lee Na-hyun paham dengan situasi ini. Lee Na-hyun langsung memeluk Yonsung, karena merasa kasihan kepada adiknya itu. Itu pasti menyakitkan bagi Yonsung dan pasti berat untuk menahannya sendirian. Yonsung terharu dan menangis mendengar perkataan kakaknya. Lee Na-hyun menenangkan Yonsung untuk jangan takut. Karena sudah ada kakaknya di sini, serahkan semuanya kepada kakaknya. Siapapun yang mengganggu Yonsung, kakaknya yang akan mengurusnya mulai sekarang. Setelah percakapan itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah. Lee Na-hyun bertanya kepada orang itu, apakah dia berandal yang memulai perundungan? Apa dia orang yang memimpin berandal yang lainnya, untuk merundung adiknya? Mendengar hal tersebut, orang itu tertawa. Dia menjelaskan, bahwa dia keluar dari sekolah dan ini pertama kalinya dia bertemu dengan Yonsung. Dia hanya menjalankan tugas di sini. Ada orang yang menyuruhnya, untuk mengantar Lee Na-hyun padanya. Dan orang itu adalah Jo Yongbum. Yongbum mengendarai mobil, untuk bertemu dengan kakak Yonsung. Semua berjalan dengan sempurna. Yongbum membawa mobil mewah ayahnya, memakai parfum dan bahkan nafasnya segar untuk berjaga-jaga, jadi Yongbum tidak perlu khawatir tentang itu. Yongbum sangat gugup untuk bertemu dengan kakak Yonsung. Yongbum akan mendapatkan masalah jika melakukannya di sini. Jo Yongbum sangat bergairah, dengan seorang wanita yang lebih tua darinya. Wanita itu adalah salah satu saudari teman sekelasnya, yaitu kakak Yonsung. Untuk anak laki-laki yang baru puber, ketertarikan terhadap wanita yang lebih tua sangat provokatif. Lee Na-hyun datang menemui Yongbum, dengan membuka pintu mobil miliknya. Yongbum terbata-bata saat akan menyapa Lee Na-hyun. Lee Na-hyun bertanya, kenapa dia bisa tahu namanya. Yongbum menjelaskan, itu tidak aneh baginya mengetahui nama kakak dari teman sekelasnya. Yongbum mengatakan, bahwa dia teman dekat Lee Yonsung. Lee Na-hyun sedikit jengkel. Dia menarik baju Yongbum dan menyuruhnya untuk jangan mengatakan omong kosong. Lee Na-hyun bertanya, apakah Yongbum adalah si pro yang menggunakan kacamata itu, atau yang disebut kacamata bijak? Lee Na-hyun menarik Yongbum dan melemparnya keluar. Berandal seperti Yongbum yang merundung anak lain. Lee Na-hyun bertanya, apa orang tua Yongbum tahu kalau dirinya melakukan hal seperti itu? Dan Lee Na-hyun memarahinya, apa-apaan dengan mobil itu, bukannya Yongbum adalah murid SMP dan bisakah Yongbum mengemudinya? Yongbum mengatakan, sepertinya Lee Na-hyun tidak sadar dengan perilaku anak-anak zaman sekarang. Ini tidak ada apa-apanya, untuk anak-anak zaman sekarang. Fantasi bersama dengan wanita yang lebih tua berubah menjadi debu. Apa yang harus Yongbum lakukan? Haruskah dia meminta maaf? Atau haruskah dia kabur saja? Tidak, itu tidak ada di pikiran Yongbum. Yongbum harus berdiri tegak. Yongbum tidak takut sama sekali dengan amarah Lee Na-hyun. Yongbum bertanya, jika Lee Na-hyun datang kepada Yongbum seperti ini, bukankah adiknya akan terus mampus? Mendengar itu, Lee Na-hyun langsung menamparkan wajah Yongbum. Lee Na-hyun kesal dan mengumpati Yongbum, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Lee Na-hyun memukuli Yongbum habis-habisan. Hingga membuat Yongbum tidak bisa melawan dan membuat wajah Yongbum babak belur. Yongbum dibawa ke dalam mobil, dan Lee Na-hyun sudah menelepon supir Yongbum untuk menjemputnya. Lee Na-hyun menegaskan kepada Yongbum, jika Yongbum berani melayangkan tangannya lagi kepada Yonsung, Lee Na-hyun sendiri yang akan merobek Yongbum menjadi serpihan. Lee Na-hyun akan mengawasinya mulai sekarang. Yongbum merasa, ini adalah penghinaan total. Bersama dengan penghinaan yang datang, dari dipukuli oleh seorang wanita.
Hal ini membuat Yongbum sangat marah. Anak buah Yongbum, yang habis dari toilet melihat kakak Yonsung, yang telah selesai bertemu dengan Yongbum. Anak buah Yongbum bernama, Choi Kyungmin. Yongbum yang masih berada di mobil, teriak memanggil Kyungmin untuk menangkap Lee Na-hyun. Kyungmin masih bingung dengan perintah Yongbum barusan. Yongbum dengan penuh amarah, menginjak gas mobilnya dan melaju kencang ke arah Lee Na-hyun dan Kyungmin. Kyungmin mengumpat kesal, apa Yongbum sudah gila, dia hampir membunuh dirinya dan kakak Yonsung. Untungnya mereka berdua masih bisa menghindarinya. Yongbum kesal karena Na-hyun menghindarinya. Yongbum tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Lee Na-hyun adalah seorang murid olahraga, maka dari itu, Yongbum akan menghancurkan kakinya dan membuatnya lumpuh. Yongbum benar-benar melakukannya, dia tidak main-main dengan omongannya. Setelah kejadian ini, kakak Yonsung kehilangan kedua kakinya. Dia menyerah dalam atletik dan mulai berenang. Namun tidak lama setelah itu, kakak Yonsung tewas dalam kecelakaan. Itu yang membuat Yonsung ingin balas dendam dengan mereka. Kembali ke masa kini, Yonsung mengingatkan kepada Kyungmin, terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap kakak Yonsung. Kyungmin malah mengumpat, apakah Yonsung kembali untuk balas dendam padanya dan kepada Yongbum. Kyungmin menegaskan pada Yonsung, untuk jangan macam-macam padanya. Mendengar Kyungmin yang sama sekali tidak merasa bersalah, Yonsung semakin menarik kabelnya dengan kuat. Hal itu membuat jari Kyungmin patah. Kyungmin teriak kesakitan. Yonsung mengatakan, dia datang ke sini untuk menghancurkan segalanya yang berhubungan dengan kalian berdua. Satu persatu, Yongbum yang berada di ruang kerja, mendapat sebuah pesan yang bertuliskan bahwa, akun Anda telah ditangguhkan, untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi cabang bank terdekat. Namun ternyata itu tidak hanya satu, tapi semua akun Yongbum telah diblokir semua. Yongbum terkejut dan bingung apa yang terjadi dengan akunnya. Kenapa seluruh akunnya ditangguhkan sekaligus? Kembali ke percakapan Yonsung dan Kyungmin. Yonsung akan menghancurkannya satu persatu, dan seharusnya itu sudah dimulai sekarang. Kyungmin bingung apa maksud dari perkataan Yonsung barusan. Yonsung akan memberitahu rencananya yang sangat indah. Rencana itu adalah Kyungmin akan ditemukan mati di tempat ini. Kyungmin semakin tidak paham dengan ocehan Yonsung yang terdengar gila. Yonsung mengatakan kepada Kyungmin, untuk jangan salah paham dahulu. Bukan Yonsung yang akan membunuhnya, tapi itu adalah Jo Yongbum. Saat Yongbum sangat marah sekali, emosinya tidak akan terkontrol. Saat ini, Yonsung sedang memberi hukuman kepada Kyungmin atas apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Yonsung juga memperingatkan Kyungmin, agar dia mempersiapkan diri karena sebentar lagi dia akan terbunuh. Tetapi bukan Yonsung yang akan membunuhnya, melainkan seseorang yang dia kenal. Orang itu adalah Jo Yongbum, yang saat ini terlihat sangat marah karena semua akun banknya telah terblokir. Jo Yongbum sangat marah akan hal itu, sampai-sampai orang tuanya mendengarnya dari luar. Karena khawatir, orang tuanya pun langsung membuka kamar Jo Yongbum untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi Jo Yongbum langsung bisa mengendalikan emosinya, dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dia hanya merasa kesal, karena ada nilai di mata pelajarannya yang nilainya menurun. Jo Yongbum kemudian kembali menutup pintu kamarnya, setelah menjelaskan kepada orang tuanya. Orang tua Jo Yongbum masih terlihat cemas, dan bingung dengan tingkah anaknya. Jo Yongbum sendiri merasa lega, setelah berhasil membohongi kedua orang tuanya. Kembali di percakapan Yonsung dengan Kyungmin. Kyungmin tidak paham, apa yang dikatakan Yonsung barusan, kenapa Jo Yongbum akan membunuhnya. Karena rencana yang telah dibuat olehnya, Yonsung yakin bahwa Jo Yongbum akan segera datang. Yonsung menjelaskan rencananya, bahwa dia memanfaatkan buku tabungan yang diberikan untuk menerima gajinya. Seluruh biaya aktivitas dan bonusnya akan dikirim di tabungan itu. Tabungan itu atas nama seorang gelandangan, jadi polisi tidak bisa melacaknya. Dengan begitu, Yonsung dapat dengan mudah untuk menjalankan misinya. Yonsung mengetahui bahwa semua rekening Kyungmin terhubung ke tabungan itu. Jadi Yonsung melihat, bahwa Kyungmin telah menghapus semua riwayat transaksi dan Yonsung telah memulihkannya. Tapi ternyata tidak hanya milik Kyungmin yang terhubung, namun semua akun yang mereka gunakan terhubung di sana. Dan sepertinya Kyungmin diam-diam banyak memakan uang dari tabungan itu. Yonsung melaporkannya dengan membuat laporan kematian pemilik rekening,
sehingga rekening-rekening itu diblokir. Jo Yongbum tidak akan pernah tahu alasan kenapa akunnya terblokir. Karena jika dia melaporkannya pun, dia yang akan ketahuan kalau rekening itu dibuat atas identitas palsu. Dan dalam situasi ini, orang pertama yang akan dicurigai oleh Jo Yongbum pasti itu adalah Kyungmin. Yeonsung akan membantu dan memberikan kesempatan kepada Kyungmin dengan memberinya dua pilihan. Pertama, jika Kyungmin memberitahu Yongbum tentang dirinya, maka semua uang yang Kyungmin pindahkan akan diketahui. Dan yang kedua, Kyungmin hanya perlu tutup mulut dan seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Setelah membuat kesepakatan itu, Yeonsung segera keluar. Dan datanglah seseorang di belakang Kyungmin, dia adalah pisau dari Jo Yongbum. Generasi keempat dari Goryeo. Dia bernama Kwon Changsu, ras campuran Mongolia. Kwon Changsu datang untuk memberi pelajaran kepada Kyungmin, terkait rekening yang terblokir. Kyungmin mengatakan, bahwa dia tidak ada hubungannya dengan rekening itu. Mendengar Kyungmin yang tidak mau mengaku, Kwon Changsu langsung menghajar Kyungmin hingga terlempar jauh. Kwon Changsu kesal dengan kebohongan Kyungmin. Sejak pertama kali dia bertemu dengan Kyungmin, dia bisa merasakan pengkhianatan hanya dari melihat wajah bodohnya. Yongbum berada di belakang mereka dan mengatakan, jika ada seorang pengkhianat di antara mereka, tentu saja tersangka utamanya adalah Kyungmin. Karena ini bukan pertama kalinya Kyungmin melakukan pengkhianatan. Terlebih lagi, hanya rekening Kyungmin yang tidak terblokir. Sebenarnya Jo Yongbum tidak ingin mencurigainya, tapi masalahnya semua situasinya cocok dan mengarah kepadanya. Jo Yongbum menyuruh Kyungmin untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan situasi ini, Kyungmin menjadi kesal dengan Yeonsung. Di percakapan sebelumnya, Yeonsung menyuruh Kyungmin untuk berpura-pura tidak mengetahui apapun. Kyungmin diminta untuk diam, dan lakukan seperti yang Yeonsung katakan, lalu Yeonsung yang akan mengurus sisanya. Untuk melanjutkan misinya, Yeonsung masuk ke ruangan itu dan berjalan mendekati Kyungmin. Tanpa diduga, Yeonsung melakukan aksinya dengan menendang wajah Kyungmin. Karena pintu masih terbuka, anak-anak penampungan melihatnya dan terkejut dengan kejadian itu. Yeonsung masih terus menghajar Kyungmin. Melihat itu, Kwon Changsu dan Jo Yongbum juga terkejut. Kwon Changsu baru melihat Yeonsung untuk pertama kalinya. Jo Yongbum mengatakan, bahwa orang itu adalah rekrutan baru mereka dan dia melakukan sesuatu yang menarik. Yeonsung masih dengan misinya, dia memaki Jo Yongbum karena telah menariknya ke masalah ini. Yongbum bingung, apa yang Yeonsung katakan setelah menerobos masuk seperti itu. Yeonsung mengambil semacam kartu dari saku Kyungmin, dan mengatakan bahwa Kyungmin adalah seorang pecandu narkoba. Mereka bisa mengacaukan seluruh operasi hanya karena satu orang ini. Jo Yongbum terkejut dengan hal itu. Yeonsung mengatakan, bahwa orang yang bertanggung jawab untuk semua uang Yongbum adalah seorang pecandu narkoba. Semua ini karena Choi Kyungmin. Sambil mengatakan itu, Yeonsung masih terus menghajar Kyungmin. Kyungmin sangat kesal dengan Yeonsung, dia merasa telah dipermainkan dengan menjadikannya sebagai seorang pecandu. Yongbum menyuruh Yeonsung untuk menghentikan aksinya. Yongbum bertanya, apa tujuan Yeonsung menghajar Kyungmin dan kenapa Yeonsung menganggap hal ini sebagai masalahnya. Yeonsung menjelaskan masalah yang dia dapatkan. Ini adalah masalah terkait uang Yeonsung. Yeonsung mengatakan, dia kesal karena Yongbum bilang rekening itu aman. Namun karena kejadian ini, dia akan kehilangan semua uangnya yang ditaruh di sana. Yeonsung bertanya, bagaimana Yongbum akan mempertanggungjawabkan terkait uangnya. Yeonsung mengatakan, jika Jo Yongbum harus berpikir dengan berhati-hati sebelum menjawabnya, karena Yeonsung benar-benar sensitif jika itu menyangkut tentang uang. Mendengar itu Jo Yongbum tertawa dan mengatakan, memang benar tidak ada yang lebih penting dari uang. Jo Yongbum akan memberi kompensasi kepada Yeonsung, tapi Jo Yongbum punya tawaran untuk Yeonsung. Jo Yongbum menawarkan, apa Yeonsung mau untuk mengambil alih posisi yang sebelumnya ditangani oleh Kyungmin. Yongbum berpikir, sepertinya Yeonsung memiliki kemampuan untuk mengurus uang. Kebetulan juga, dia sedang mencoba memperbesar bisnisnya ini. Kyungmin menjadi paham apa tujuan Yeonsung. Yeonsung menginjak-injak dirinya dan mengambil posisinya. Yeonsung menciptakan seluruh situasi ini, dengan menggunakan celah dari rekening bank palsu. Sungguh sebuah rencana yang sempurna. Yeonsung adalah seorang jenius. Alasan mengapa Yeonsung melemparnya sebagai umpan adalah,
agar dia bisa mengambil kesempatan dari kepribadian meragukan Jo Yongbum. Dia menajamkan pisaunya dengan sangat baik. Pada situasi ini, Kyungmin tidak memiliki pilihan apapun. Ketika Jo Yongbum sedang menawarkan itu, tiba-tiba dihentikan oleh Kwon Changsu. Kwon Changsu merasakan sesuatu yang mencurigakan dari Yonsung. Dia mengatakan, mata adalah jendela bagi hati seseorang. Dan mata Yonsung ini, benar-benar mengecoh. Matanya dipenuhi amarah. Matanya berbohong dan Kwon Changsu tidak bisa membiarkan ini. Bukannya takut, dengan tubuhnya yang tinggi dan besar, Yonsung malah tertawa. Melihat itu, Kwon Changsu heran, apa yang membuat Yonsung tertawa. Yonsung akan mencoba melawan Kwon Changsu. Yonsung memakai tudung kepalanya untuk mencoba menggunakan apa yang sudah dia pelajari. Yaitu Yonsung mempelajari sebuah trik, dari seseorang yang melatihnya untuk bertarung. Yonsung belajar caranya bertarung dengan lawan yang besar. Karena Yonsung akan bertarung menggunakan topeng, itu bisa saja terjatuh saat di tengah pertarungan. Karena lawannya besar, bertarung dari jarak jauh akan beresiko. Tapi jika bertarung dalam jarak dekat, topengnya bisa terlepas. Dalam situasi ini, pelatih memberinya saran, akan lebih baik jika Yonsung terus menggunakan tudung jaketnya. Di saat akan bertarung, pakai tudung jaket dengan sangat ketat. Yonsung benar-benar melakukan trik itu. Yonsung memulai aksinya dengan mendorong Kwon Changsu. Namun, Kwon Changsu sama sekali tidak bergerak dan berpikir bahwa Yonsung sangat lemah. Kwon Changsu menarik jaket Yonsung hingga terlepas. Kwon Changsu terkejut sendiri dengan hal itu. Inilah tujuan dari pelatih Yonsung, alasan Yonsung harus menggunakan jaket dengan ketat, yaitu bukan untuk melindungi topengnya, tapi itu untuk melepas jaketnya lebih mudah. Pelatih Yonsung mengatakan, jika musuh adalah orang yang berbadan besar, maka dekatkan jarak terlebih dahulu. Jadi, mereka tidak akan bisa menggunakan tinju mereka. Dan saat mereka mencoba menangkapmu, targetkan titik buta yang terlihat setelah dia melepaskan jaketmu. Tapi, pastikan untuk menargetkan titik buta pertama dan akhiri dengan satu pukulan. Saat bertarung dengan seseorang yang berbadan besar, tidak ada kesempatan kedua. Kwon Changsu terlalu meremehkan Yonsung karena seorang pemula. Tetapi tiba-tiba Jo Yongbum datang untuk menghentikan mereka. Kwon Changsu tidak menghiraukan ucapan Yongbum dan ingin balik melawan Yonsung. Berbeda dengan Kwon Changsu, ketika Yongbum menyuruhnya berhenti, Yonsung langsung segera menghentikan aksinya. Yonsung terlihat patuh di depan Jo Yongbum, karena Yonsung ingin membeli kepercayaan Jo Yongbum. Melihat itu, Jo Yongbum semakin menyukai cara kerja Yonsung. Kwon Changsu masih menggertak, dan tidak menyetujui jika Yonsung akan menggantikan Kyungmin. Yongbum kesal karena Kwon Changsu tidak mematuhinya. Yonsung segera pergi meninggalkan mereka. Yonsung tidak menyangka, bahwa Kwon Changsu masih baik-baik saja setelah menerima tendangan lutut tadi. Keesokan harinya di sekolah, Bu Guru memberitahu bahwa minggu depan ujian akan segera dimulai. Setelah itu, Bu Guru menyuruh Yongbum untuk mengikutinya sebentar. Bu Guru memuji Yongbum karena mendapat nilai 100 dalam ujian. Jo Yongbum adalah murid teladan di sekolah. Lebih tepatnya, dia berlagak seperti seorang murid teladan. Dia menyimpan kehidupan personal dan profesionalnya secara terpisah. Karena itu, dia menjalani kehidupan ganda yang sempurna. Di luar, dia adalah seorang gangster, dia mempertahankan penampilan terhormatnya di sekolah dan di depan keluarganya. Dan sekarang, Yonsung yang mengurus semua tugas kotornya. Yonsung menggantikan tugas Kyungmin, dia memperkenalkan dirinya di depan para pekerja di sana. Kembali ke sekolah, Yongbum lagi-lagi dipuji oleh gurunya, karena dari seluruh sekolah, Yongbum mendapat peringkat ke-10. Teman-temannya pun ikut bangga dengannya. Ketika sedang mengajar, tiba-tiba Pak Guru Kim datang ke kelas. Pak Guru Kim mengatakan ingin berbicara dengan Yongbum sebentar. Mereka pun berbicara di belakang sekolah. Pak Guru Kim menunjukkan ponselnya yang menunjukkan sebuah berita bahwa, ada seorang siswa yang mendapatkan bocoran soal dari gurunya. Yongbum bertanya, apakah Pak Guru Kim memberikannya pada siswa lain juga? Pak Guru Kim mengatakan, dia tidak pernah memberikannya kepada orang lain selain kepada Yongbum. Pak Guru Kim marah kepada Yongbum, bagaimana jika dia akan mendapatkan masalah karena berita ini? Yongbum menegaskan, bahwa itu bukan ulah dirinya. Diam-diam Yonsung mendengarkan percakapan mereka. Ternyata selama ini,
Pak Guru Kim terlibat dalam bisnis penipuan Yongbum dan mendapatkan banyak uang dari situ. Sebelumnya, Yonsung telah mencurigai bahwa hal ini pasti ada campur tangan seorang guru. Sehingga Yonsung memancing dengan memposting berita itu. Postingan berita itu adalah rencana dirinya dengan Joanna. Dan dugaannya adalah benar. Pak Guru Kim adalah pemimpin sesungguhnya dari bisnis ini, karena sebagian besar berbasis siswa, sehingga tidak mungkin seorang guru tidak terlibat. Begitulah cara mereka bisa mengumpulkan banyak nama dari seluruh siswa selama ini. Yongbum frustasi dan menyuruh Pak Guru Kim untuk menghapus saja postingan itu, sebelum banyak orang yang melihatnya. Ternyata Yonsung tidak sendirian di sana, Yonsung mengajak Bu Guru untuk melihat itu. Yonsung mengatakan, itulah Jo Yongbum yang sesungguhnya. Bu Guru terkejut dan tidak menyangka dengan hal ini. Bahkan dengan kepala sekolah, Yonsung juga memberitahu kepada Bu Guru, bahwa Yongbum memasang sebuah kamera tersembunyi di meja Bu Guru. Dan kamera itu berada di sebuah diffuser, yang diberikan Yongbum sebelumnya. Bu Guru menjadi takut, apa yang akan dia lakukan dengan diffuser itu. Mengingat perkataan Yonsung tadi, bahwa ini lebih tepatnya bukan kamera tersembunyi, melainkan kamera pengawas untuk memantau setiap pergerakan Bu Guru. Jika akan melaporkannya ke polisi, ini akan berbahaya bagi Bu Guru. Karena keahlian Yongbum adalah membuat korban tampak seperti pelakunya. Untuk saat ini, Bu Guru mempercayakan ini pada Yonsung. Sepulang sekolah, Yongbum mengatakan kepada Kwon Chang-su dan Yonsung, bahwa ada seseorang yang mengunggah sesuatu untuk menyerangnya di papan buletin sekolah hari ini. Yongbum berpikir, itu adalah ulah kepala sekolah atau seorang anak yang sangat baik dalam belajar. Mendengar itu, yang ada di pikiran Kwon Chang-su adalah, dia hanya perlu memukuli mereka terlebih dahulu. Yonsung mengatakan, bahwa Kwon Chang-su adalah tangan kanan bodoh. Dia hanya bekerja dengan ototnya, namun tidak dengan otaknya. Kwon Chang-su tidak terima dengan perkataan Yonsung, dan akan menghajarnya. Yongbum menyuruh Kwon Chang-su untuk menghentikan aksinya. Yonsung mengatakan, untuk melacak IP orang yang mengunggah itu. Dan Yonsung telah melakukannya, begitu mendengar berita itu. Jo Yongbum kesal dengan orang yang mengunggah beritanya. Yonsung menyarankan, yang perlu mereka lakukan saat ini adalah, untuk menangkap orang yang mengunggah berita tersebut. Saat ini, ada seorang siswa SMA yang tinggal di alamat itu. Yonsung berpikir, bahwa ini cocok jika ditugaskan kepada Kwon Chang-su. Yongbum pun menyuruh Kwon Chang-su, untuk pergi menangkap mereka dan bawa mereka ke sini. Kwon Chang-su langsung segera pergi mencari pengunggah berita itu. Yongbum berterima kasih kepada Yonsung, berkatnya, dia merasa sedikit lega. Yonsung mengatakan, lain waktu jika Yongbum mengalami kesulitan untuk jangan ragu mengatakan padanya, dia akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Keesokan hari di sekolah, Yongbum masuk ke ruang guru karena dipanggil oleh Bu Guru. Bu Guru meminta bantuan kepada Yongbum, karena kepala sekolah menugaskannya banyak hal untuk keperluan penyehatan lingkungan dari toilet sampai lorong. Mata Yongbum beralih ke meja Bu Guru yang kosong, dia terkejut, karena tidak ada diffusernya di sana. Yongbum bertanya, apa Bu Guru membuang diffuser itu? Bu Guru mengatakan, bahwa kepala sekolah mengambilnya untuk digunakan penyehatan lingkungan. Mengingat kembali di percakapan Yonsung dengan Bu Guru sebelumnya. Yonsung mengatakan, bahwa Yongbum sangat berhati-hati dengan bisnisnya yang berhubungan dengan seks. Kejahatan seksual sangat berbahaya di negara Korea. Jadi, bisnis Yongbum yang berhubungan dengan seks, dikelola di bawah kepemimpinannya dan dikontrol dengan sangat ketat. Bahkan jika ada masalah, dia pasti sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Dan soal masalah Bu Guru, Yongbum pasti sudah merencanakan rute pelariannya. Pada situasi ini, Yonsung akan menghalangi jalan pelarian itu. Kembali di situasi sekarang. Setelah dari kantor guru, Yongbum pergi ke toilet perempuan, khusus pegawai. Yongbum takut, jika ada seseorang yang menemukan kamera yang dipasang dalam diffuser, di dalam kamar mandi pegawai. Jika itu terjadi, Yongbum tidak bisa mengelaknya, dan akan dicap sebagai seorang kriminal yang memasang kamera tersembunyi di toilet. Yongbum harus mencegah itu sebelum terjadi. Terlihat dua orang guru wanita yang keluar dari dalam toilet. Guru itu bertanya heran, apa yang Yongbum lakukan di sini, lalu menyuruh Yongbum untuk berhenti melakukan hal aneh dan segera kembali ke kelasnya. Yongbum sangat gelisah, hingga tak menghiraukan perkataan guru.
Dia mengumpat kesal, bagaimana caranya masuk ke toilet itu. Yongbum harus melepaskan kameranya dengan cara apapun. Dengan penuh keraguan, Yongbum terpaksa masuk ke toilet itu. Kembali pada beberapa waktu yang lalu. Ini adalah rencana Yonsung dengan Joanna. Yonsung akan membuat Jo Yongbum menjadi seorang kriminal yang memasang kamera tersembunyi di toilet. Dan menjadi seorang kriminal kamera tersembunyi di Korea Selatan. Itu hampir seperti sebuah hukuman mati. Dengan rencana Yonsung ini, Joanna yang bertugas untuk mengekspos ke publik, dengan menjadikannya sebagai kriminal yang memasang kamera tersembunyi di toilet wanita. Namun tidak seperti itu yang Yonsung inginkan. Yonsung ingin menghukumnya dengan sedikit lebih kejam. Kembali di mana saat Yongbum masuk ke dalam toilet wanita. Namun, Yongbum tidak menemukan diffusernya di sana. Di lain tempat, di dalam toilet pegawai pria seorang guru menemukan diffuser milik Yongbum. Dia adalah Min Dong-wook, yaitu seorang guru etika. Guru etika itu melihat ada yang berkedip di dalam diffuser itu. Lalu menyadari, bahwa itu adalah kamera tersembunyi. Kembali di percakapan Yonsung dengan Joanna. Yang mana Joanna akan mengekspos terkait Yongbum sebagai kriminal, yang memasang kamera tersembunyi di toilet wanita. Namun, Yonsung tidak pernah mengatakan itu adalah toilet wanita. Yonsung berencana membuat Jo Yongbum menjadi orang cabul terburuk. Yang Yonsung inginkan adalah, berita seorang siswa pria dari sekolah SMA bergengsi, memasang kamera tersembunyi di dalam toilet pegawai pria. Di lain tempat, Kwon Chang-soo telah sampai di alamat di mana pengunggah berita itu berada. Itu berada di sekolah peringkat akhir, Provinsi Gyeonggi, yaitu di SMA Yonsei. Sesuai alamat yang tertera, tepatnya itu berlokasi di ruang komputer di Gyeonggi Utara SMA Yonsei. Kwon Chang-soo menanyakan terkait unggahan tersebut kepada mereka. Siswa di sana terkejut dan bingung dengan apa yang dibicarakan Kwon Chang-soo. Mereka tidak pernah mengunggah hal seperti itu dan bahkan mereka tidak mengenali Yongbum. Itu tidak terlalu penting bagi mereka. Yang mereka butuhkan adalah uang. Mereka mendekati Kwon Chang-soo dan menanyakan uang kepadanya. Kwon Chang-soo diam menahan amarah dan mengabaikan mereka. Kwon Chang-soo marah, bukan karena mereka memintai uang, namun dia marah karena telah ditipu oleh Yonsung. Kwon Chang-soo benar-benar kesal akan hal itu, dan akan mencari keberadaan Yonsung. Sebelum itu, dia menghabisi semua siswa di sana yang menghalanginya. Kembali di mana Jo Yongbum masih mencari diffusernya. Diffuser itu ditemukan oleh guru etika di toilet pegawai pria. Guru itu meyakini, bahwa lampu yang berkedip di dalam diffuser itu adalah sebuah kamera. Yongbum yang berada di toilet pegawai wanita, mendengar percakapan kedua guru tersebut. Guru tersebut berpikir, untuk melaporkannya ke polisi namun tidak ada bukti. Mendengar itu, Yongbum gemetar ketakutan. Jika dia tertangkap polisi, dia hanya tinggal mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, tiba-tiba guru itu muncul sebuah ide, untuk menangkap berandal yang memasang kamera itu. Ide tersebut yaitu, dengan melakukan sebuah digital forensik pada kamera. Jika dengan digital forensik tidak berhasil, guru itu akan mencari jenis kameranya dan akan mencari tanggal dan tempat pembelian. Guru itu bertekad, harus menemukan berandal yang memasang kamera itu. Yongbum semakin panik mendengarnya. Pada hari itu, Jo Yongbum bisa merasakannya betapa menakutkannya edukasi seksual di Korea. Ketakutan yang mengerikan dari apa yang akan terjadi padanya, sebagai seorang pelaku kejahatan seksual di Korea. Di rumahnya, Yongbum masih gelisah dengan keberadaan kameranya. Yongbum terus berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba ponselnya berdering, itu adalah telepon dari Yonsung. Yonsung menelepon untuk melaporkan pekerjaannya yang hampir selesai. Yongbum sedang tidak ingin membahas pekerjaan saat ini. Mendengar jawaban Yongbum yang kurang bersemangat, Yonsung segera menanyakan kondisinya. Yonsung menawarkan diri, jika Jo Yongbum ada masalah dia akan membantu sebisanya, karena Yongbum adalah atasannya. Mendengar itu, Jo Yongbum menyuruh Yonsung untuk bertemu dengannya sekarang. Setelah mereka bertemu, Yongbum menceritakan masalahnya. Yongbum mengatakan, dia membawa sebuah diffuser untuk alasan personal. Dia meyakini, diffuser itu ada di dalam laci guru etika. Itu adalah diffuser otomatis berwarna biru. Jo Yongbum meminta tolong kepada Yonsung, untuk mengambil diffuser itu. Dengan senang hati, Yonsung melakukan perintahnya, karena ini adalah bagian dari rencananya.
Yeonsung berhasil mengambilnya dan menyerahkan kepada Jo Yongbum. Jo Yongbum sangat berterima kasih kepada Yeonsung. Yeonsung berpura-pura tidak mengetahui tentang diffuser itu, dan dia mengatakan bahwa tugasnya sampai di sini saja, dia tidak mau terlibat dengan masalah ini lagi. Lalu Yeonsung segera pergi. Jo Yongbum merasa Yeonsung lebih berguna dari yang dia kira. Mungkin dia akan lebih sering membutuhkannya daripada Kwon Chang-soo. Saat melihat diffusernya, Yongbum terkejut ketika melihat ada sebuah lampu di bawah diffuser itu. Ternyata itu adalah pelacak lokasi. Guru etika yang melacak lokasi itu, segera pergi ke alamat di mana pelacak lokasinya berada. Yongbum panik, melihat ada pelacak lokasi di sana dan segera pergi mencari tempat aman. Dengan santai, Yeonsung berjalan sambil menyaksikan itu. Yeonsung tersenyum, karena rencana yang telah dirancang berjalan sempurna. Pelacak lokasi itu adalah rencana Yeonsung, dia memberikannya kepada Bu Guru, untuk menempelkannya ke diffuser dan tinggalkan di toilet. Lalu, kita akan melihat reaksi nyata Jo Yongbum. Sesuai dugaan, Yongbum langsung bergerak ke toilet untuk mencari diffusernya. Maka dari itu, Bu Guru Oh juga meminta Pak Guru Etika untuk pergi ke toilet dan memeriksa diffuser di sana. Kembali di situasi saat ini, Pak Guru Etika menelepon Bu Guru Oh bahwa benar, lokasi pelacaknya bergerak. Bu Guru Oh bertaruh, bahwa orang itu adalah pelakunya. Orang itulah yang bertanggung jawab atas kamera tersembunyi di toilet sekolah. Yongbum melempar diffuser itu hingga pecah. Dia menginjak pelacak itu agar tidak berfungsi dan mengambil kartu memorinya. Pak Guru tiba di titik lokasi dan melihat Yongbum dengan diffuser pecah di depannya. Yongbum segera melarikan diri dan dikejar oleh Pak Guru. Pak Guru berteriak, untuk menyuruh Yongbum berhenti di sana. Yang hanya bisa dilakukan Yongbum saat ini adalah kabur. Dia akan tamat jika sampai tertangkap. Yongbum dengan nafas terengah-engahnya bersembunyi di belakang mobil. Pak Guru kehilangan jejak dan terus mencari Yongbum, namun Pak Guru yakin dia lari ke arah sini. Yongbum mematahkan kartu memorinya, dia berpikir, hanya dengan hal ini sekarang sudah aman. Fakta terpenting adalah, kartu memorinya sudah hilang. Yang tersisa adalah membersihkan pecahan diffusernya. Pak Guru berteriak dengan mengatakan bahwa, dia tahu Yongbum masih ada di sini. Pak Guru akan memberinya kesempatan terakhir. Jika Yongbum menyerahkan diri, setelah Pak Guru menghitungnya sampai 3, Pak Guru akan memberinya keringanan hukuman. Dan Pak Guru pun telah menghitungnya sampai 3, namun Jo Yongbum tak mau muncul. Jika ini yang Yongbum inginkan, Pak Guru akan melakukan hal lain. Pak Guru berteriak dengan mengatakan Siri, 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 Bixby. Bixby adalah virtual asisten Samsung Elektronik. Jika itu dikatakan, ponselnya akan berbunyi. Dengan cara itu, Yongbum bisa ketahuan dan Pak Guru dapat menemukan Yongbum. Hari itu Jo Yongbum dapat merasakannya, betapa menakutkannya kejahatan seksual di Korea. Dan ketakutan, bahwa dia akan menjadi seorang pelaku asusila di Korea. Di lain sisi, Yeonsung menelepon Joanna untuk mengatakan rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, Kwon Chang-soo datang dengan wajah penuh amarah. Kwon Chang-soo sangat tidak terima, karena telah dipermainkan oleh Yeonsung. Kwon Chang-soo akan menghabisi Yeonsung hari ini juga. Kira-kira, apakah Kwon Chang-soo mampu menghabisi Yeonsung?